Bayangkan, ini organisasi misterius tiba-tiba menyandra seluruh staf kedutaan Dalicia. Tuntutan mereka gila banget, bebaskan anggota mereka dan tebusan, ratusan juta, atau para sandera ini tamat riwayatnya. Pemerintah jelas panik dong, pasukan khusus lokal langsung diterjunkan. Tapi tebak, pasukan elit itu tumbang layaknya lalat. Para penjahat ini bahkan memasang ranjau di mana-mana. Gedung itu benar-benar mustahil ditembus, bahkan oleh hantu sekalipun. Oh, bicara soal hantu, mari kita bahas sang agen rahasia legendaris, Jis, sosok bayangan yang rekor misinya selalu 100% sukses. Meski begitu, para penjahat bodoh ini mengira dia cuma mitos belaka. Saat mereka masih asyik meremehkan, Jis sudah menyusup. Masuk, hanya bermodal satu bilah pedang. Dia menyapu bersih 5 regu bersenjata. Peluru berdesingan, tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Sehebat apapun mereka menembak. Misi sukses besar. Nah, di tempat lain, ada seseorang yang menonton rekaman aksi gila tersebut sambil bersorak kagum melihat gerakannya. Pria misterius itu tersenyum lebar. Katanya, aksi sang legenda ini tidak pernah membosankan untuk ditonton ulang sampai ribuan kali. Waktu berlalu, tepatnya 3 tahun kemudian. Dan pria ini masih saja menganalisis bagaimana insiden kedutaan hari itu diselesaikan dengan sempurna. Dia menatap tajam ke arah Jis dan bilang, "Dari semua misimu, yang satu ini adalah mahakarya favoritku." Bayangkan, rekaman super rahasia itu ternyata diambil pakai kamera pengintai khusus yang sengaja diciptakan oleh perusahaannya sendiri. Licik banget kan? Tiba-tiba kamera menyorot Jis. Dia terikat kuat di sebuah kursi. Pria itu mengintimidasi, terus mencecar dari mana sebenarnya Jis berasal. Karena identitasnya benar-benar seperti hantu. Pria ini bahkan mengaku sebagai penggemar beratnya. Wajar saja, Jis adalah legenda hidup yang sanggup meratakan 10.000 musuh sendirian. Tapi kemudian tawanya pecah. Sayang sekali, jagoan sehebat ini malah harus tumbang hanya karena trik licik, kotor, dan sangat pengecut miliknya. Dia merasa ironis. Sosok hantu tak terkalahkan yang begitu dia puja. Akhirnya runtuh hanya karena terbawa oleh emosi manusiawi yang rapuh. Ponjong senjata kini menempel tepat di dahi Jis. Ditanya soal pesan terakhir, bukannya gemetar, Jis malah menatap tajam dan memperingatkan. Jangan pernah bermimpi kau bisa menyingkirkan sang hantu semudah membalikkan telapak tangan. Si penjahat kegirangan melihat idolanya akhirnya buka suara. Tapi dalam hatinya, dia yakin senyuman Jis itu cuma gertakan kosong untuk menutupi rasa frustrasinya yang mendalam. Lalu, pria itu sengaja mengungkit soal anak kecil yang dulu Jis selamatkan. Seketika, Jis benar-benar murka. Tanpa basa-basi, peluru melesat tajam, menembus sang legenda. Pria itu mendengus sinis. Merasa sangat kecewa karena akhir dari seorang pahlawan hebat ternyata membosankan banget. Kegelapan, hanya itu yang Jis rasakan. Di mana ini? Ingatannya mendadak kembali, peluru itu bersarang di kepalanya. Tapi, tunggu sebentar. Kenapa dia masih bisa berpikir jernih? Kenapa dia belum lenyap sepenuhnya? Rasa amarah yang membara di dadanya masih terasa sangat nyata. Dia menolak menyerah begitu saja. Pasti ada jalan keluar. Ceritanya tidak boleh berakhir setragis ini. Benar-benar memalukan. Bagaimana bisa agen sekelas dirinya lengah hanya karena provokasi murahan? Jis sadar betul. Membiarkan emosi mengambil alih adalah kesalahan fatal bagi seorang profesional sejati. Tiba-tiba, dia merasakan kakinya berlari kencang. Samar-samar, terdengar teriakan kasar seseorang yang menyuruhnya berhenti kabur sekarang juga. Kepalanya pusing. Kenapa di sini berisik sekali sih? Buk! Ada hantaman keras tepat di belakang kepalanya. Dari suara langkah kaki berat yang mendekat, insting Jis otomatis menganalisis tinggi badan dan postur si penyerang. Otak tempurnya langsung aktif. Begitu matanya terbuka, wah, ada pria berotot besar mengayunkan tongkat ke arahnya. Dengan refleks kilat, Jis langsung meliuk, menghindar tepat sebelum benda itu menghantam wajahnya. Si pria besar jelas kesal. Dia pikir serangan sebelumnya sudah bikin korbannya pingsan. Di sisi lain, Jis malah kebingungan total. Siapa sih raksasa ngamuk yang ada di depannya ini? Tanpa memberi waktu jeda, raksasa itu menerjang lagi bak banteng. Walau Jis tidak paham situasi aneh ini, insting bertahannya menyala. Waktunya memberi sedikit pelajaran berharga. Jarak menyempit, Jis melepaskan satu pukulan telak ke wajahnya. Tapi, tunggu dulu. Pria itu bahkan tidak goyah sama sekali. Dia malah tertawa meremehkan.
mengejek pukulan Jis yang terasa seperti belayan bayi. Secepat kilat, si besar mencengkeram lalu membanting tubuh Jis ke tanah. Sambil meringis, Jis bingung kenapa serangannya tidak berdampak sama sekali. Padahal dia amat yakin pukulannya tepat sasaran. Rahasianya terbongkar saat melihat bayangannya sendiri. Astaga, ini bukan tubuhnya. Wajah asing menatap balik ke arahnya. Belum sempat dia memproses identitas barunya. Si tukang rundung raksasa sudah berlari kencang sambil mengayunkan tongkat tajamnya. Si raksasa berniat mengunci Jis. Tapi dalam sekejap, Jis menghilang dari pandangan, membuat pria besar itu melongo kebingungan total. Santai saja. Jis sudah berdiri di sampingnya sambil menatap tajam. Si raksasa mendidih menahan amarah. Membentaknya dari mana dia belajar trik lincah itu bukannya pasrah, menyerah untuk dihancurkan. Begitu saja. Dengan emosi meledak, pria berotot itu mengayunkan tinjunya lagi. Dan, Jis menghindarinya dengan sangat mudah. Tak menyerah. Tongkat kayu panjangnya kembali diayunkan brutal. Tapi lagi-lagi, Jis meluncur lolos tanpa lecet sedikit pun. Analisis Jis berjalan cepat. Gerakan lawannya ini super kasar dan gampang banget dibaca. Menghindarinya adalah perkara sepele. Tapi ada satu masalah besar. Tubuh barunya ini benar-benar payah. Sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatan otak dan insting tempur tingkat tingginya. Berdasarkan benturan sebelumnya, satu hal yang pasti, mustahil bisa menumbangkan raksasa ini kalau dia nekat menggunakan gaya bertarung frontal seperti masa jayanya dulu. Otaknya berputar, waktunya mengubah taktik secara drastis. Tanpa ragu, dia menyepak cipratan air kotor dari tanah tepat ke wajah si raksasa. Sebuah trik pengalih perhatian sempurna. Saat pria itu sibuk mengusap matanya, boom! Jis sudah menghilang tanpa jejak. Sementara si bodoh itu celingukan, mencari sasarannya. Jis dengan tenang mengawasinya dari atas dahan pohon. Nafasnya tersengal parah. Jis cuma bisa menggelengkan kepala. Pemilik asli tubuh ini pasti sangat jarang berolahraga. Baru memanjat satu pohon saja, paru-parunya sudah mau meledak. Sambil mengatur napas, dia mulai memproses kegilaan ini. Ingatan terakhirnya sangat jelas. Sebuah peluru bersarang di kepalanya dari pria bersuara menyebalkan itu. Lalu detik ini, dia terjebak di dalam tubuh remaja antah berantah, melihat seragam sekolah yang menempel di badannya, sepertinya dia adalah anak SMA biasa. Tapi pertanyaannya, di belahan bumi mana dia sekarang? Dari ketinggian pohon, matanya menyapu pemandangan. Sebuah taman kota yang diapit gedung-gedung perkantoran menjulang. Tunggu dulu. Kenapa deretan pemandangan ini terasa aneh sekaligus sangat familiar baginya? Jis ingat tulisan di baju cowok pirang tadi. Itu bahasa Jepang. Jadi, apa dia sekarang ada di Jepang? Tapi yang bikin bingung, kenapa dia bisa masuk ke tubuh pemuda lemah ini? Dan kenapa juga cowok pirang itu menyerangnya? Gak lama, si pirang menemukannya di atas pohon. Tanpa basa-basi, dia langsung memanjat buat mengejar. Sampai di atas pria besar itu bilang, nggak akan membiarkannya kabur lagi. Dia mengayunkan tongkatnya ke arah Jis, tapi gila. Jis dengan gesit menghindar dan melompat mundur ke dahan lain. Jelas saja, ini mulai bikin si pria besar kelelahan. Dia sampai heran dan bertanya kenapa gerakan Jis tiba-tiba berubah drastis bak orang lain. Tapi, Jis tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan tangannya. Apa tulangnya patah karena menahan jatuh pakai tangan lemah ini? Ditambah lagi badannya mulai kedinginan akibat diguyur hujan. Dengan tangan kanan yang terluka dia sadar. Tubuh ini nggak akan bertahan lebih lama lagi. Tapi si cowok besar malah meremehkan. Dia bilang nggak nyangka anak lemah yang kelihatannya belum pernah berantem, ini malah ikut ajang. Pertarungan! Jis bingung. Ajang pertarungan apa maksudnya? Tapi lawannya bilang, keikutsertaan Jis ini cuma berarti satu hal. Uang jajan gratis buatnya. Dari kata-kata itu, Jis langsung paham. Oh, ini toh jenis pertarungan yang ngasih hadiah uang buat pemenangnya. Oke? Sekarang dia mulai paham situasinya. Dengan tenang Jis bilang ke cowok besar itu kalau dia bakal mengajarinya sesuatu. Si lawan makin bingung. Anak ini ngomong apa sih? Kok sifatnya tiba-tiba berubah jadi percaya diri begini? Jis menjelaskan, kalau gerakan lawannya itu buang-buang tenaga, terlalu banyak kekuatan di kepalan tangannya, makanya gerakannya gampang banget ditebak. Dia bilang, kalau caranya masih begitu, sampai kapanpun pukulannya nggak akan pernah kena. Wah,
Si cowok besar langsung emosi. Jis malah nambahin kalau dia ini terlalu banyak omong. Dan jujur saja, suara sama gaya bicaranya itu bikin sakit telinga. Jis dengan santai bilang, bakal lebih asyik kalau dia tutup mulut saja selama pertarungan. Gak terima diejek, pria besar itu langsung melompat penuh amarah. Menyuruh Jis berhenti. Ngomong-ngomong kosong, dia mengancam akan menghabisinya. Tapi tatapan mata Jess tajam dan berbahaya. Anehnya, ancaman itu malah bikin si pria besar mulai panik. Dia mengayunkan tongkatnya lagi. Tapi, Jess menghindar. Dan boom! Tiba-tiba akar merambat menjerat kaki si pria besar. Membuatnya bergelantungan terbalik di pohon. Sambil teriak kebingungan, dia nanya apa yang terjadi. Tapi, Jess langsung berlari dan lututnya menghantam keras wajah pria itu sampai terluka parah. Sambil menahan sakit yang luar biasa, dia kebingungan dan bertanya, apa Jess yang memasang jebakan di pohon ini secepat itu? Dengan santai Jess bilang, dia sudah tahu lawannya bakal memanjat. Kenapa? Karena gerakannya itu terlalu gampang dibaca. Dia menambahkan, bikin jebakan dari akar merambat itu gampang banget. Bagian susahnya, cuma bikin lawannya ini masuk ke dalam jebakan itu. Akhirnya si cowok besar sadar. Semua omongan pedas Jess tadi itu cuma pancingan buat bikin dia emosi. Jess langsung merebut tongkatnya dan menodongkannya ke leher pria itu. Dia menuntut penjelasan siapa dia sebenarnya dan kenapa mengejarnya. Masih bingung. Pria itu nanya omong kosong apa ini. Dia malah mengingatkan kalau Jess harusnya tahu risiko saat ikut ajang pertarungan ini. Jess memintanya menjelaskan apa itu ajang pertarungan. Tapi karena dia diam saja, Jess bersiap menyerangnya dengan tongkat itu tanpa ragu. Sebelum sempat bertindak, cowok besar itu teriak menyerah. Tapi, Jess masih belum paham apa maksudnya. Tiba-tiba, ada suara dari dekat yang menerima penyerahan diri itu. Dan hey, Jess baru sadar suara itu ternyata dari ponselnya. Pas dia mengambil ponselnya, dia baru tahu mereka lagi ada di pertarungan peringkat bernama Susano. Dan ini adalah duel antara Kizuku Sakuraba melawan Yoshio. Ternyata, tubuh yang dia tempati ini milik cowok bernama Kizuku. Dan tebak, dia baru saja dinyatakan sebagai pemenang. Melihat ke arah layar ponsel. Jess sadar pertarungan ini ternyata disiarkan langsung. Dia nanya ke Yoshio soal komentar penonton, tapi karena kesal dan merasa diejek, Yoshio malah menepis ponsel itu sampai jatuh. Yoshio mengeluh karena uang hadiahnya sekarang melayang sudah. Dia pun menyuruh Kizuku menurunkannya. Tapi, bam! Jess malah menendang wajahnya lagi sampai pingsan karena dianggap terlalu berisik. Dia mencoba menyalakan ponselnya lagi, tapi mati total karena basah kehujanan. Nggak lama, dia menemukan barang-barang pribadi milik Kizuku. Barulah dia benar-benar yakin kalau jiwanya masuk ke tubuh orang ini. Pas mengecek kartu identitasnya, dia tahu kalau Kizuku ini berumur 17 tahun. Tapi, siapa dia sebenarnya? Meski kepalanya penuh tanda tanya, dia memutuskan pergi ke alamat yang ada di kartu pelajar Kizuku buat mencari petunjuk. Jess berjalan menyusuri tempat bernama Distrik Perbelanjaan Izumi. Dan ya, dia sadar Jepang memang nggak pernah berubah. Tiba-tiba, terdengar jeritan seorang wanita. Ada pencuri yang menjambret tasnya dan langsung lari kencang. Si pencuri malah lari ke arah Jess. Padahal, dia pikir Jepang itu tempat yang aman buat memikirkan situasinya saat ini. Awalnya, dia memutuskan buat nggak ikut campur dan terus berjalan saja. Tapi, wanita itu kembali menjerit minta tolong. Suara itu langsung mengingatkan Jess pada anak yang pernah coba dia selamatkan di kehidupannya yang dulu. Saat si pencuri lewat, Jess mencengkeram lengannya sampai tas itu terjatuh. Waktu si pencuri masih kaget, Jess langsung membanting dan mengunci tangannya ke belakang. Habis sudah! Seperti biasa, tubuh Jess langsung diselimuti aura mengintimidasi yang aneh, khas banget saat dia lagi bertarung. Matanya berubah jadi biru menyala. Tiba-tiba saja, dia kembali ke wujud normalnya. Sedetik kemudian, kerumunan orang di distrik itu udah heboh mengelilinginya. Manakah gadis yang tasnya baru aja dicopet tadi menerobos kerumunan dengan panik, sementara teman di sebelahnya, Chinatsu, sibuk melambaikan tangan menyuruhnya mendekat. Sampai di sana, kedua cewek itu shock berat. Mereka nggak percaya. Kakak laki-laki Chinatsu, Kisuke, yang baru saja melumpuhkan si pencopet. Chinatsu langsung bertanya apa yang sebenarnya sedang Kisuke lakukan. Nah, disinilah dia sadar. Sepertinya dia baru saja mencari masalah untuk dirinya sendiri.
Setelah diinterogasi polisi dan akhirnya dibebaskan, Chinatsu langsung mendesak Kisuke. Apakah selama ini kakaknya itu diam-diam jago berantem dan menyembunyikan kekuatannya? Tapi jelas dia nggak mau membocorkan rahasianya. Saat dia lagi mikir keras, Manaka menenangkan Chinatsu. Bilang kalau Kisuke itu anak baik yang nggak mungkin menyakiti siapapun. Aha, guys, akhirnya dapat ide brilian untuk ngeles. Begitu Chinatsu protes kenapa dia diam aja, cowok itu langsung mengubah ekspresinya. Dia pasang wajah polos dan beralasan kalau dia tadi ketakutan banget. Dia ngaku cuma asal menjulurkan tangan dan kaki. Semuanya terjadi karena kebetulan. Dia buru-buru memastikan keadaan Chinatsu. Dan kedua cewek itu akhirnya bisa bernapas lega melihat sifat ceroboh Kisuke sudah kembali. Beberapa saat kemudian, Chinatsu bertanya kemana perginya kacamata cowok itu. Dia pun beralasan kacamatanya pecah pas terjatuh tadi. Chinatsu super khawatir, tapi Manaka malah santai ngeledek kalau dia itu emang ceroboh banget. Begitu para cewek itu pergi, wujud asli guys kembali terlihat. Yap, dia merasa udah acting jadi Kisuke dengan sangat sempurna. Setelah semua drama itu selesai, dia mulai menyusun dan memikirkan semua informasi yang didapat dari polisi. Dari info itu, dia tahu cewek yang lebih tua bernama Manaka Nas, gadis 17 tahun yang juga teman masa kecil, sekaligus teman sekelas Kisuke di SMA. Cewek satunya lagi, Chinatsu Sakuraba, umurnya baru 13 tahun, dan dia adalah adik kandung Kisuke. Usut punya usut, anggota keluarga Sakuraba ini cuma tersisa 2 bersaudara, karena kedua orang tua mereka udah tiada, dan Manaka sudah kenal kakak beradik ini sejak masih kecil. Tadi, pas Manaka sama Chinatsu lagi asik belanja sayur buat makan malam, mereka malah ketiban sial ketemu copet. Dari barang-barang yang ada di dalam tas Manaka, guys akhirnya sadar, Kisuke ini aslinya cowok super baik yang rela melakukan apa saja demi menjaga adiknya. Nilai akademisnya sih terbilang di atas rata-rata, tapi kemampuan fisiknya payah banget. Kisuke benar-benar cuma cowok SMA biasa. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya dia bisa sampai terseret ke dalam pertarungan peringkat? Susanoo yang berbahaya itu, pas mereka lagi jalan pulang, guys menghentikan langkah Manaka buat menanyakan detail kondisi kesehatan Chinatsu. Manaka bilang hari ini kondisinya lumayan stabil, tapi serangan mendadak bisa terjadi kapan saja. Manaka berjanji bakal ekstra hati-hati selama Chinatsu diizinkan keluar sebentar dari rumah sakit. Dan, ya, tebakan guys terbukti benar. Dari cara berjalannya saja, dia tahu ada masalah serius pada jantung Chinatsu. Tak lama berselang, Manaka kepo menanyakan kenapa bajunya kotor banget. Dia pun ngeles bilang kalau tadi kehujanan dan terpleset ke kubangan air. Tentu saja, cewek itu menatapnya dengan sangat curiga. Lalu, Manaka memperingatkannya. Dia harap Kisuke nggak gampang kemakan rayuan manis Saeki hanya karena lagi butuh uang banget. Dia menambahkan rumor kalau Saeki belakangan ini bergaul dengan anak-anak bermasalah dan mengambil pekerjaan paruh waktu yang mencurigakan. Manaka juga mengingatkan, Saeki bahkan nyaris menghajarnya beberapa hari yang lalu. Sesaat, guys cuma bisa berdiri mematung karena kaget. Tapi kemudian dia melemparkan senyuman hangat dan berterima kasih atas peringatan itu. Malamnya, dia memikirkan matang-matang semua omongan Manaka soal Saeki dan masalah uang ini. Perlahan tapi pasti, kepingan teka-tekinya mulai tersusun. Sudah jelas, Kisuke sangat butuh uang untuk biaya operasi adiknya. Karena itulah, dia nekat terjun ke pertarungan jalanan yang disiarkan langsung demi mendapatkan uang tersebut. Malam itu juga, dia sibuk mengutak-atik ponselnya yang basah kuyup terkena air. Dia mengambil kesimpulan kuat. Saeki pasti sosok yang mengatur semua ini. Dan sayangnya, Kisuke kemungkinan besar malah terseret ke dalam sindikat kejahatan berbahaya. Layar ponselnya akhirnya menyala. Tapi matanya langsung membelalak kaget saat melihat ada ikon aplikasi pertarungan peringkat Susanoo nangkring di layar tersebut. Dan ini bagian paling mengerikannya. Dia ingat betul, ikon aplikasi itu bentuknya sama persis dengan lencana pria misterius yang dulu pernah mengalahkannya secara telak. Dia buru-buru menyambungkan ponselnya ke komputer, mencoba meretas masuk ke aplikasi itu. Tapi nihil. Sistem keamanannya super ketat dan laptop yang dia pakai speknya terlalu biasa untuk menembusnya. Dia tahu persis ini adalah aplikasi khusus untuk ajang Susanoo. Kemungkinan besar mereka menggunakannya untuk merekam sekaligus
menyiarkan semua pertarungan itu secara langsung. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya, kenapa lambangnya bisa sama persis dengan lencana yang dipakai pria itu? Dia masih belum menemukan benang merah antara dirinya dan Kisuke. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak percaya ada kebetulan semacam ini. Instingnya mengatakan, kekalahannya di masa lalu dan Susanoo ini pasti saling terhubung. Dan dalang yang dulu menyingkirkannya sudah pasti bersembunyi di balik aplikasi misterius ini. Guys langsung berselancar di internet untuk mencari tahu soal aplikasi Susanoo. Hasilnya, banyak opini simpang siur soal keasliannya. Dan beberapa orang tampak ketakutan setengah mati. Susanoo itu ibarat arena pertarungan bawah tanah. Untuk mendapatkan hak partisipasi, kamu harus mengunduh aplikasinya melalui jalur gelap yang sangat rahasia. Lokasi dan waktu pertarungan, semuanya diatur secara acak oleh sistem. Dan begitu cocok, pertarungan langsung dimulai saat itu juga. Hebatnya lagi, mereka menyiarkan baku hantam itu secara rahasia ke seluruh negeri, menggunakan teknologi perekaman super canggih. Dan ada rumor kelam yang beredar. Kabarnya perusahaan induk di balik aplikasi ini punya hubungan rahasia dengan agensi pemerintahan. Jadi, masuk akal kan kenapa aktivitas gelap mereka nggak pernah tersentuh hukum? Ya, pasti ada sosok kuat yang menutupi semuanya. Orang-orang di internet sih boleh saja ragu. Tapi Jis tahu persis, ini 100% nyata. Buktinya sangat jelas uang sebesar 1 juta yen langsung ditransfer ke rekeningnya setelah dia memenangkan pertarungan terakhir itu. Jis menyadari, organisasi di balik aplikasi ini pasti punya pengaruh yang sangat luar biasa. Tapi, bagian paling mengejutkan dari semua kegilaan ini, ternyata sudah 5 tahun berlalu sejak Jis yang asli. Tiada, tragedi yang mengakhiri segalanya itu terjadi pada 11 Mei 2023. Tepat 5 tahun lalu. Jis mulai berpikir keras. Alasan kenapa dia sama sekali nggak pernah mendengar tentang Susanoo atau organisasinya saat dia masih ada, mungkin karena mereka baru berkembang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir setelah kepergiannya. Dia bahkan mulai bertanya-tanya, apa mereka tumbuh secepat itu murni karena kepergiannya? Mungkin saja mereka tahu kalau dia bakal melacak developer aplikasi itu dan menghancurkan mereka. Apalagi saat itu dia sudah menyusup ke dalam organisasi mereka. Apa ini alasan pria licik itu memanfaatkan sang adik untuk menyingkirkannya dulu? Nah, di tengah lamunannya, seorang wanita bernama Kana mendadak masuk ke rumah dan mengumumkan kedatangannya dengan sangat heboh. Dari hasil penelusurannya, Jis tahu kalau wanita ini adalah Bibi Kizuki. Jadi, dia memutuskan untuk tetap berakting dengan kepribadian Kizuki dan menyambut kepulangannya dengan senyum ceria. Dia mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, seperti biasa, tapi wanita itu malah melompat memeluknya. Dia menyuruhnya membuang panggilan formal dan memanggilnya Kei-chan saja. Karena jujur, rasanya sedih kalau ada jarak di antara mereka. Jis tetap memanggilnya Kana dan mengingatkan kalau suaranya terlalu berisik. Nanti Chinatsu, yang sedang tidur di kamar, bisa terbangun. Pada akhirnya Kana menyuruhnya berhenti mengkhawatirkan biaya hidup Chinatsu, karena dia sendiri yang akan menanggung semuanya. Saat asyik mengobrol, dia baru sadar kacamata Jis hilang. Dan saat Jis bingung, mau beralasan apa? Kana malah memujinya kelihatan jauh lebih tampan tanpa kacamata itu. Sambil bercanda, dia bilang mau kencan dengannya kalau saja dia sedikit lebih muda, tapi tiba-tiba dia malah merasa mual dan muntah. Jis panik dan langsung memeriksanya. Sementara, Kana mengeluh kalau badannya benar-benar terasa sakit. Saat sedang membantunya, perhatian Jis mendadak teralih oleh notifikasi di ponselnya. Jadwal pertarungan berikutnya sudah ditentukan. Keesokan harinya, di hari Sabtu, Jis memutuskan untuk memotong poninya agar tidak mengganggu pandangan saat bertarung. Dan tentu saja, dia membuang kacamatanya. Pemilik tubuh ini, Kasuk, sepertinya punya penglihatan buruk sebelumnya. Tapi Jis menyadari, kualitas matanya sekarang benar-benar tajam maksimal. Tapi, masalah utamanya adalah, fisik Cook ini terlalu lemah. Jadi, dia harus melatih tubuh ini habis-habisan untuk persiapan ke depannya. Biarpun merasa sedikit bersalah pada pemilik aslinya, dia tahu dia akan meminjam tubuh ini demi tujuannya sendiri untuk beberapa waktu. Sementara itu, Chinatsu sedang berada di rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan Kana tetap pergi bekerja di hari liburnya. Jadi mereka berdua akan pulang terlambat.
Jis pun memanfaatkan kesempatan emas ini untuk pergi dan menyelesaikan urusannya. Dia tiba di lokasi pertarungan dan wow, dia menyadari jumlah drone pengawasnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Yang berarti laga ini benar-benar menyita perhatian besar. Meski jujur dia nggak suka ide ini, dia sadar nggak ada pilihan selain mengikuti permainan gila ini. Kenapa? Karena inilah satu-satunya petunjuk menuju pria itu. Begitu melangkah masuk ke dalam gedung, dia melihat seorang pria yang sedang asyik berlatih shadow boxing. Dia pun menyadari kalau pria ini pasti sangat tajam dan luar biasa cepat. Saat pria itu akhirnya menyadarinya, dia langsung meminta maaf karena tidak melihatnya lebih awal. Dia menjelaskan kalau dia sedang merekam video streaming untuk channelnya sebelum bertanding. Berdasarkan riset mendalamnya, Jis tahu nama pria ini adalah Tishi Mukai. Dia adalah seorang YouTuber olahraga tempur. Jis langsung menjabat tangannya dan memperkenalkan dirinya. Nah, Tishi bilang dia sudah menonton pertandingan terakhirnya dan mengakui kalau aura Jis sekarang terasa benar-benar berbeda. Tishi sampai bertanya apa dia benar-benar orang yang sama dan Jis membenarkannya. Karena penasaran, Tishi memujinya terlihat sangat dewasa untuk ukuran anak SMA. Atau mungkin itu cuma perasaannya saja. Jis membatin Tishi ini rupanya cukup tajam dan sangat jeli. Ya, insting yang wajar untuk seorang mantan petinju hebat kan? Dan berdasarkan informasi akurat yang dia gali dari internet, Tishi adalah mantan petinju pro, petarung tangguh yang dulu pernah menduduki peringkat ke-15 dunia di divisi kelas berat. Tapi, bertahun-tahun lalu, lawannya tiada dalam pertandingan yang disponsori perusahaan besar. Insiden tragis di atas ring itulah yang memaksanya untuk pensiun dini. Jis sudah mempelajari video-video pertandingan masa lalunya, dan dia melihat kalau Tishi adalah petinju tipe infighter yang sangat unggul dalam kelincahan, serta pertarungan jarak dekat. Keahlian utamanya menutup jarak pertarungan dalam sekejap mata, dengan pukulan hook kanan yang mematikan. Meski sudah pensiun, jelas banget kalau dia nggak pernah malas melakukan latihan hariannya sebagai seorang YouTuber, bela diri. Dan perbedaan kekuatan fisik mereka berdua sangat jelas terlihat hanya dari cara Tishi melakukan shadow boxing tadi. Biarpun Jis punya skill level dewa dari kehidupan sebelumnya, menang melawannya menggunakan tubuh lemah kasuk ini jelas bakal jadi tantangan berat. Sesaat sebelum pertarungan dimulai, Tishi memberitahu Jis kalau pergerakannya di babak kedua pada pertandingan terakhirnya itu benar-benar luar biasa. Dan sama sekali nggak terlihat seperti aksi anak SMA normal pada umumnya. Dia menjelaskan kalau banyak penonton di channelnya yang sangat menantikan penampilan memukau lainnya dari Jis di laga kali ini, jadi dia meminta Jis untuk nggak terlalu kejam padanya. Tapi beda dengan laga sebelumnya, kali ini Jis punya banyak waktu untuk bersiap-siap. Dia sudah menghafal seluruh tata letak reruntuhan arena ini, dan bahkan telah merancang simulasi matang untuk segala kejutan yang mungkin terjadi. Pertarungan akhirnya dimulai, dan Jis langsung ambil langkah 1000 ke arah berlawanan. Rencananya simple. Pantau pergerakan Tishi dulu. Baru deh susun strategi sesuai simulasi di kepalanya. Tapi sekejap mata, Tishi udah ada di sebelahnya. Dia nyengir dan bilang kalau dia tahu Jis lagi nyiapin jebakan. Kecepatan ini sukses bikin Jis kaget bukan main. Gila! Cowok ini ternyata jauh lebih cepat di pertarungan sungguhan. Jis sadar betul, habislah riwayatnya kalau Tishi sampai berhasil memangkas jarak. Secara lawannya, ini jagoan duel. Jarak dekat. Jis nyoba kabur ke arah lain, tapi Tishi malah ngejek. Bilang mau lari sejauh apapun, Jis nggak bakal bisa ngimbangin kecepatannya. Tishi bahkan sempat-sempatnya bercanda. Katanya kolom komentar streamingnya bakal penuh hujatan kalau mereka nggak buruan adu jotos. Sekarang huga. Jadi, dia langsung melempar pukulan ke arah Jis. Jis berhasil menghindar sih, tapi tetap aja tergores karena saking cepatnya serangan itu. Tishi sedikit kaget serangannya bisa dihindari. Jadi tanpa basa-basi, dia maju lagi buat melayangkan pukulan kedua. Jis langsung sadar lawannya ini pakai jurus andalan hook kanan, dan ini bahaya banget. Tishi melepaskan hook kanannya dengan pede, tapi dia malah shock berat waktu Jis berhasil menangkisnya dengan mulus. Dia benar-benar nggak nyangka Jis bisa nahan hooknya dari jarak sedekat itu. Ya, dia harus ngakuin sih, Jis ternyata lumayan jago. Dia buru-buru melompat mundur. Curiga kalau Jis pasti nyembunyiin sesuatu. Dan tebakannya, 100% akurat. Jis udah nebak dari awal kalau Tishi bakal ngeluarin hook kanan andalannya. Karena begitu gaya bertarungnya sebagai petinju pro, dan Jis sadar betul kalau sampai kena telak,
Tamatlah riwayatnya saat itu juga. Makanya, buat antisipasi, cowok cerdas ini diam-diam memasang pelat besi di tangannya untuk menahan serangan mematikan itu. Kejadian ini bikin Tishi tercengang. Dia sampai mikir keras, apa beneran Jess ini cuma anak SMA? Persiapannya matang banget cuy. Tishi ngerasa gengsinya bakal hancur di depan para penonton streamingnya kalau jurus andalannya bisa ditahan sama amatiran yang gak punya pengalaman tinju sama sekali. Dia yakin banget Jess pasti lagi panen banyak poin suka sekarang. Biar gak kalah pamor, dia nekat menerjang lagi. Tapi sayang, Jess dengan santainya menangkis pakai plat besi itu lagi. Hal itu bikin Tishi makin frustrasi. Jadi, dia membombardir pukulan bertubi-tubi dengan kedua tangannya, sementara Jess sibuk bertahan. Jess sadar, pukulannya datang makin cepat dan super berat. Nggak ada celah sama sekali. Jadi yang bisa dia lakuin cuma bertahan. Kalau terus-terusan begini, dia tahu tubuhnya bakal hancur. Di sisi lain, Tishi juga baru sadar kalau Jess jauh lebih tangguh dari dugaannya. Bikin poin dari penontonnya jadi mandek. Jadi, dia akhirnya memutuskan buat ngeluarin strategi rahasianya sekarang juga. Tishi melayangkan hook kanan lagi. Jadi Jess menangkisnya. Tapi itu cuma pancingan. Dan Tishi dengan licik mendaratkan hook kiri tepat di dadanya. Pukulan ini bikin dia terhuyung. Tishi langsung menyusul pakai hook kanan mautnya. Tapi syukurlah, Jess berhasil menghindar dan lompat mundur. Para penonton bersorak heboh lihat gimana Tishi sukses mendaratkan pukulan badan setelah pura-pura pakai hook kanan. Mereka pun penasaran gimana caranya Cookie membalikan keadaan kacau ini. Di arena, Tishi menebak-nebak apakah kolom komentarnya lagi heboh banget setelah dia sukses memamerkan jurus tipuan tadi. Dia bergumam kalau dia sadar musuh-musuhnya pasti hafal soal hook kanan andalannya. Jadi dia manfaatkan kewaspadaan mereka itu buat menyerang balik. Jess akhirnya sadar, Tishi itu penuh taktik dan terus menyesuaikan gaya bertarungnya buat merespon setiap pergerakannya. Berhubung Tishi pede banget sama kecepatannya, Jess mutusin buat ngebalik keadaan pakai kebanggaannya itu. Tiba-tiba, kedua mata Jess menyala biru lagi. Tishi sadar, Jess lagi putar otak buat cari celah. Tapi dia ogah ngasih waktu. Dia langsung merangsek maju buat menyudahi semuanya. Dia menghujani Jess pakai pukulan membabi buta. Tapi lagi-lagi, Jess berhasil menangkis semuanya dengan tenang. Sambil terus memukul, Tishi malah jadi bingung sendiri. Kenapa Jess kelihatan setenang itu? Padahal harusnya dia panik setengah mati nahan serangan bertubi-tubi ini. Perasaannya mulai nggak enak. Dan bener aja, tepat setelah Jess menepis satu lagi pukulannya, Jess tiba-tiba membalas dengan ayunan hook kanan yang nyaris aja dihindari oleh Tishi. Dia buru-buru mundur. Sadar kalau barusan itu nyaris banget. Dia benar-benar gak percaya Jess bisa ngelakuin serangan kayak gitu. Sampai mikir sebenarnya siapa sih cowok ini? Sekarang, dengan ketegangan memuncak, dia nekat maju lagi dengan pukulan yang jauh lebih ganas. Dan Jess terus menangkisnya. Jess sebenarnya berharap bisa memukul Tishi di kesempatan tadi. Tapi dia tebak, tubuh ini gak sanggup mengimbanginya. Dia pun sadar tubuh ini sudah mencapai batasnya. Dan serangan berikutnya mungkin bakal jadi peluang terakhirnya. Sambil sibuk memukul, Tishi nyadar kalau Jess lagi menyusun rencana rahasia. Tapi, dia pede abis. Dia yakin Jess nggak bakal bisa ngebaca hook kanannya cuma gara-gara berhasil menepisnya sekali tadi. Namun tiba-tiba, Jess menghindari pukulan Tishi dan langsung meluncurkan pukulan maut tepat ke wajahnya. Dan Tishi benar-benar shock berat karena kali ini Jess nggak berniat menangkis sama sekali. Jess memakai serangan balik, sebuah pukulan dengan penempatan waktu paling sempurna untuk menyambut lawan super cepat. Teknik ini menggabungkan kecepatan serta berat badan lawan ke dalam serangannya, menciptakan daya hancur yang jauh lebih mengerikan dibandingkan pukulan biasa. Lewat cara jenius ini, Jess berhasil menjadikan kecepatan Tishi sebagai senjata buat menutupi kekurangan tenaga dari tubuh Kazuki yang lemah ini. Masalahnya, buat mendaratkan serangan balik sesempurna itu, butuh penglihatan super tajam. Dan jujur aja, dia nggak bakal sanggup melawan Tishi kalau kondisinya masih prima. Makanya, dia dengan sabar nunggu sampai titik lemah Tishi akhirnya muncul. Waktu dia asyik maraton video-video pertandingan Tishi sebelumnya, Jess berhasil menemukan satu alasan kenapa petinju itu sering kalah. Ternyata, staminanya gampang terkuras di awal karena terlalu sering pakai hook kanan lebar yang sangat mengandalkan kecepatannya itu. Makanya,
Waktu Jis perhatiin, keringat Tisi makin mengucur deras dan napasnya mulai tersengal-sengal. Dia tahu pasti, ketajaman kecepatan cowok itu udah menurun drastis. Kondisi itulah yang bikin Jis gampang banget mendaratkan serangan baliknya pakai tubuh Kazuki. Tisi pun tersungkur di lantai lumayan lama, sebelum akhirnya merangkak pelan sampai bertumpu pada kedua lututnya. Tubuh Tisi mulai bergetar hebat. Kelihatannya dia kena daya hancur yang luar biasa parah, tapi tekadnya bulat. Dia nolak keras buat kalah di tempat kayak gini. Dipicu amarah yang membara, dia maju melayangkan pukulan kanan lagi. Jis mencoba menggerakkan lengannya, tapi kaget luar biasa saat tubuhnya tidak merespons sama sekali. Realita pun menghantam Jis. Tubuh barunya ini sudah menumpuk terlalu banyak cedera dan kelelahan, menyadarkannya bahwa dia benar-benar telah meremehkan kekuatan Tisi. Di sisi lain, Tisi terus meyakinkan dirinya, mundur bukanlah pilihan. Dia harus wajib menang demi masa depan keluarganya yang sangat berharga. Sasana. Pandangan Tisi mendadak teralihkan, dan dia melihat sosok putrinya berdiri di sana. Hatinya bertanya-tanya kenapa dia ada di sini. Tepat saat dia kembali fokus ke depan, boom! Jis melompat dan mendaratkan tendangan memutar yang sangat telak ke arahnya. Tisi benar-benar dibuat heran dengan sosok lawannya ini. Namun, instingnya mengambil alih menghindar sekarang. Lalu lancarkan serangan balik untuk merebut kemenangan. Tangkisan pertamanya berhasil. Tapi tunggu dulu. Dia sama sekali tak menyadari kaki kedua Jis sudah melayang tanpa ampun. Bam! Tendangan buta itu telak mengenai wajahnya, menghempaskannya ke lantai. Tisi benar-benar syok berat. Tendangan memutar ganda tanpa jeda. Di kepalanya cuma ada satu pertanyaan, dari mana anak ini belajar teknik tingkat tinggi taekwondo? Pandangannya mulai berkunang-kunang, melihat bintang berputar, dan, kesadarannya langsung menghilang begitu saja. Memori Tisi terlempar ke masa lalu kelam, saat lawannya di atas ring tumbang, dan tak pernah bangun lagi. Kejadian itu benar-benar menghancurkan kewarasannya. Istrinya terus memohon, meyakinkan bahwa itu murni kecelakaan, dan bukan salahnya. Tapi apa daya, dia malah menenggelamkan diri dalam botol minuman, dan membentak istrinya. Tisi merasa seluruh dunia menunjuknya sebagai penjahat. Lebih parahnya lagi, dia menuduh istrinya diam-diam memikirkan hal yang sama. Sang istri menangis, bersumpah dia tak pernah berpikir seburuk itu. Tapi Tisi justru mengusirnya pergi. Sejak detik menyakitkan itulah, dia tak pernah lagi menatap wajah istri dan putri kesayangannya. Bertahun-tahun berlalu, demi lari dari penyesalan yang mencekik, dia mulai melakukan siaran langsung di internet. Hingga suatu hari, sebuah keajaiban datang surat dari istrinya. Di dalamnya ada jimat buatan tangan Sasana, lengkap dengan harapan tulus agar ayahnya bisa kembali menjadi juara dunia. Jimat sederhana itu rasanya jauh lebih membahagiakan buat Tisi dibandingkan sabuk juara manapun. Sejak saat itu, dia bertekad bulat, dia ingin terkenal, meraup uang, dan membawa kembali keluarganya. Kembali ke masa sekarang, Tisi terkapar tak berdaya. Dan Jis resmi diumumkan sebagai pemenang. Komentator langsung heboh. Tak percaya petarung sekelas Tisi baru saja ditaklukkan oleh anak SMA biasa. Jis memungut jimat itu. Jantungnya berdebar. Sadar dia hampir kalah kalau Tisi tak mendadak diam. Celah emas yang membiarkannya mendaratkan dua tendangan memutar beruntun. Jis mengerutkan kening. Sebenarnya, apa sih yang dilihat pria besar itu? Dan saat dia menoleh ke sekitar, tunggu. Ada seorang gadis berdiri di sana. Gadis itu langsung memprotes keras aksinya. Dan tebak siapa? Ternyata itu Monaka. Jis panik. Ngapain dia di sini? Saat drone keamanan menyorot, Jis tanpa pikir panjang langsung menarik tangannya dan kabur dari sana secepat kilat. Setelah lolos dengan napas tersengal, Monaka kelelahan parah. Tapi Jis langsung mencecar kenapa gadis itu senekat itu datang ke gedung terbengkalai tadi. Sambil mengatur napas, Monaka mengaku dia khawatir. Sikap Jis benar-benar aneh saat mereka bertemu kemarin. Jis makin bingung terus gimana cara dia melacaknya. Monaka mengingatkan soal berbagi lokasi di ponsel mereka yang selalu aktif demi keamanan Cinatu. Astaga! Jis baru sadar dia melupakan aplikasi pelacak di ponsel Kasuk. Sebuah kecerobohan yang hampir membongkar rahasianya. Malam harinya, Jis kembali beraksi. Dia nekat melompat dari berbagai titik berbahaya dengan kelincahan luar biasa. Yap! Dia sedang parkur. Seni gerak asal Prancis ini memang sering dianggap sebagai olahraga ekstrem berisiko karena gerakan akrobatiknya yang pamer nyali. Tapi, kenyataannya, ini adalah metode latihan ilmiah yang dibangun di atas filosofi uniknya sendiri. Ini sama sekali bukan soal menantang bahaya demi kesenangan semata.
melainkan soal mengenali batasan mutlak dari tubuh fisik kita, lalu mendorong potensi diri itu hingga mencapai titik paling maksimal. Meski berisiko, inilah jalan paling instan untuk menguasai tubuh barunya. Sambil mengecek massa otot di lengan dan kakinya, rentang gerak setiap sendi, dan batasan lainnya. Dia memaksa fisik ini menembus potensi maksimalnya. Melalui latihan gila ini, dia bisa paham betul apa saja batasan dari dirinya yang sekarang. Fungsi fisik Jis benar-benar terkunci drastis selama memakai wadah barunya ini. Bukan sekadar karena tubuh ini pada dasarnya lebih lemah dari para musuhnya, tapi murni karena dia belum menemukan ritme yang pas. Dengan fisik ini, bergerak selincah tubuh aslinya jelas butuh waktu, tapi dia sangat yakin gaya bertarungnya bakal jauh lebih mematikan kalau dia sudah benar-benar menyatu dengan fisik barunya. Di sela latihan kerasnya, pikirannya melayang. Monaka sempat bertanya apakah dia menerima tawaran super mencurigakan dari Shiki sekitar 2 jam. Jam lalu, karena Monaka sudah memergokinya, Jis akhirnya buka suara. Dia menceritakan segalanya tentang Susano tanpa ditutupi. Dalam ingatannya, Monaka benar-benar syok berat. Dia menganggap Jis sudah kehilangan akal sehatnya. Dari potong rambut, mendadak sampai ikut acara gelap. Dia memohon agar Jis berhenti sebelum hal buruk terjadi. Akan tetapi, Jis sangat paham. Dia tak bisa mundur sampai menemukan dalang yang menyingkirkan wujud aslinya, sekaligus membantu Kasuk mengumpulkan dana medis untuk Chinatu. Dengan tatapan tajam, Jis menegaskan pada Monaka. Dia tak bisa berhenti sekarang. Waktu terus berjalan, dan jantung Chinatu bisa menyerah kapan saja. Gadis kecil itu butuh transplantasi secepatnya. Operasinya harus di luar negeri, dan asuransi tak akan menanggungnya. Perkiraan biayanya sangat gila. Setidaknya menyentuh angka 500 juta yen. Fakta pahit inilah yang menyadarkannya. Inilah alasan utama kenapa Kasuk senekat itu bertarung di Susano. Meski secara teknis ini bukan urusannya, Jis membuat keputusan besar. Selama dia masih bernapas di tubuh ini, dia bersumpah akan mewujudkan impian dan harapan tulus. Kasuk, dengan senyum ceria, Jis meyakinkan cewek itu kalau dia bakal baik-baik saja. Nggak perlu khawatir. Apalagi, dia ngerasa akhir-akhir ini kekuatannya makin gila. Tapi masalahnya, Manaka langsung nanya, kenapa sih harus dia yang lakuin hal nekat kayak gitu? Dengan sedih, Manaka nanya kenapa Jis nggak pernah cerita. Dia sadar betul sih, kalau dirinya itu lemah dan nggak bisa diandalkan. Tiba-tiba emosinya meledak dan air matanya tumpah. Sambil nanjis, dia nanya apa dirinya sebegitu nggak pentingnya buat Jis. Lalu wes dia kabur gitu aja walau Jis udah coba nahan. Balik ke masa sekarang. Jujur aja, Jis males banget ikut campur urusan ribet ini. Tapi ya gimana, dia harus lakuin sesuatu. Gara-gara ngelamun, dia sampai meleset pas mau lompatin pagar. Jis kehilangan keseimbangan dan boom terjatuh bebas ke bawah. Hampir aja celaka besar. Untung aja nyangkut di pohon bawah pagar. Pas dia pulang, Chinatu jelas kaget banget lihat kondisinya berantakan dan panik nanya ada apa. Sambil cengengesan, dia bilang cuma tersandung. Tapi Chinatu nggak gampang ketipu dan langsung nebak mereka habis berantem sama Manaka ya. Jis langsung kaget. Kok dia bisa tahu? Ternyata Chinatu baru aja nelepon Manaka dan suaranya kedengeran sedih banget. Chinatu iseng nebak. Pasti Manaka bilang gaya rambut barunya ini jelek banget kan? Sambil bercanda, dia juga ngaku kalau rambut Jis sekarang emang agak liar sih. Pada akhirnya, dia dengan tegas nyuruh Jis buat cepetan minta maaf. Chinatu ogah banget jadi penengah lagi. Ingat, kalian itu udah bukan anak kecil lagi. Dia ngeluh. Punya kakak cowok yang payah tuh bikin adiknya kepikiran terus. Kata-kata ini langsung bikin Jis teringat adik perempuannya sendiri. Yang pernah bilang kalau dia itu nggak bisa apa-apa tanpa adiknya. Lihat Jis, tiba-tiba mematung Chinatu langsung nanya ada apa dengannya. Akhirnya dia minta maaf, dan Chinatu nyuruh dia buat langsung minta maaf juga ke Manaka pas di sekolah. Besoknya, oh iya, Jis baru ingat kalau dia itu murid di sini. Jadi, keesokan harinya, dia langsung berangkat ke sekolah. Pas mau masuk, dia lihat Manaka lagi murung banget. Baru aja mau nyamperin, tiba-tiba ada cowok asing nanya sini soal gaya rambut barunya. Jis mikir, ini orang siapa sih? Si cowok yang auranya preman banget itu malah nantangin dan nanya apa Jis ngerasa udah keren. Cowok itu langsung narik baju Jis dan ngajak dia buat ngobrol berdua. Dia bawa Jis sampai ke area belakang sekolah. Terus ngaku bener-bener nggak nyangka kalau Jis bisa menang 2 pertarungan luar biasa secara berturut-turut.
Saat itu Huga Jis langsung sadar. Ini pasti cowok yang undang Kasuk buat ikut pertarungan gila di Susano, namanya Sakia Yuji. Sakia dengan sombongnya bilang, dia bangga banget udah masukin Jis ke sana. Padahal sebelumnya, Jis sudah sempat meretas database sekolah buat nyari tahu profil asli Sakia ini. Sikap Sakia di kelas tuh parah abis. Sering banget bolos tanpa alasan jelas. Benar-benar tipe berandalan sekolah sejati yang bikin onar. Dan menurut rumor dari situs rahasia sekolah, reputasi Sakia di mata murid lain tuh beneran hancur lebur. Dia terlibat aksi perampokan, pemerasan, barang terlarang. Sampai ngatur kerja paruh waktu yang mencurigakan. Bahkan, ada desas-desus ngeri yang bilang kalau dia ini sebenarnya bos dari sebuah kelompok kriminal kecil. Tapi anehnya, meski sering bikin masalah besar, dia sama sekali nggak pernah tersentuh polisi. Dan jelas, ada alasan gila di balik ini semua. Ada yang bilang di situs itu, Sakia dilindungi sama organisasi bawah tanah yang super bahaya. Pantesan aja pihak kepolisian sampai nggak berani gerak. Jis jadi mikir, jangan-jangan organisasi misterius ini yang ngendaliin arena Susano. Terus, seberapa jauh sebenarnya koneksi Sakia sama orang-orang kuat itu? Lihat Jis yang mendadak diam, Sakia langsung ngeledek apa dia mulai ketakutan. Jis yang cerdik, mutusin buat pura-pura bodoh dulu aja. Dengan senyum polos, Jis nanya apa yang bisa dia bantu. Sakia langsung jujur, ini urusan jatah uangnya dong. Udah pasti. Dia ngingetin Jis, kemenangan besar itu bisa terjadi cuma berkat rekomendasi hebat darinya. Jadi, Jis wajib banget nyerahin jatah uangnya sebagai tanda terima kasih yang pas. Sesuai kesepakatan awal mereka. Sakia dengan licik nekenin kalau hadiah uang untuk pertarungan peringkat D itu totalnya 1 juta. Berarti Jis pasti punya 2 juta. Karena udah menang 2 kali beruntun. Sakia sok baik, ngasih diskon, dia cuma mau ambil 1,8 juta yen. Karena ini pengalaman pertama Jis. Jis langsung acting panik pura-pura ketakutan. Dan protes keras kalau dia nggak mungkin ngasih uang segitu. Awalnya dia sempat mikir keras kenapa Sakia manggil dia ke tempat sepi ini. Tapi sekarang semuanya jelas. Orang ini cuma preman kroco yang lagi berusaha keras meras uangnya. Bener-bener menyedihkan banget. Jis nebak preman murahan ini nggak mungkin punya posisi penting di organisasi misterius itu. Jadi dia mutusin buat terus mainin aktingnya aja sekarang. Tiba-tiba salah satu anggota gengnya nyeletuk ide gila. Kenapa nggak bawa aja si Manaka sebagai bayaran ganti uang? Apalagi dia punya fisik yang menarik. Cowok brengsek itu bilang, dia jauh lebih milih cewek itu daripada sekadar uang. Tapi Jis langsung mencekram kerahnya. Dia sendiri bahkan kaget karena tubuhnya bergerak sendiri saking marahnya. Kaget luar biasa. Preman bertubuh besar itu teriak, nanya siapa dia berani-beraninya ngelawan. Lalu mencoba mukul. Tapi Jis dengan cepat memakai tinjunya buat menghantam wajah pria itu ke tanah. Jis menghabisi preman itu dengan 1 pukulan telak. Seketika, tatapannya menajam, dan aura biru mematikan yang jadi ciri khasnya langsung meledak, menyelimuti sekitarnya. Teman-temannya syok berat. Pas dicek, si pria besar tadi udah pingsan tak berdaya. Tiba-tiba, ada orang dewasa memergoki mereka, dan lari nanya apa yang lagi mereka lakuin. Panik. Sakia buru-buru nyuruh gengnya buat segera kabur. Dari gerakan gilanya barusan, dia langsung sadar betul kalau Jis ini sama sekali bukan manusia biasa. Gara-gara itu, dia paham kalau 2 kemenangan Jis sebelumnya tuh bukan sekadar kebetulan. Tanpa babi bu lagi, komplotan preman itu langsung lari terbirit-birit ketakutan. Pas mereka kabur, Jis menghela napas. Dia benar-benar berharap kejadian ini nggak akan jadi masalah yang lebih besar nantinya. Pria dewasa itu datang ngecek keadaan preman yang terkapar. Tunggu dulu. Ternyata dia itu Tishi, yang super kaget pas tahu dari tadi itu adalah ulah Jis. Gak lama, mereka ngobrol santai. Tishi ngaku dia nyamperin karena ngerasa pernah lihat wajahnya. Beneran deh, dia kaget banget bisa ketemu lagi. Padahal baru lusa kemarin, mereka papasan. Nah, Jis yang penasaran langsung nanya, ngapain dia ada di sekolah ini? Usut punya usut, Tishi ini alumni lo. Dia cerita baru aja dapat tawaran jadi pelatih klub tinju. Awalnya sih mau ditolak mentah-mentah. Tapi ya, akhirnya dia terima juga tawaran emas itu. Terus, tatapannya berubah serius. Dia nanya ke Jis, tahu nggak alasan asli dia pensiun dari dunia tinju? Jis cuma bisa diam 1000 bahasa. Tishi pun buka suara soal tragedi kelam di atas ring. Kejadian pahit yang bikin dia sampai terpisah dari keluarganya. Demi kumpulin uang dan tenar, dia nekat jadi pembuat konten dan gabung Susano buat rebut.
keluarganya lagi. Sekarang dia sadar, itu tuh pemikiran yang dangkal. Abis. Tapi anehnya, setelah dihajar Ko sama Jist, ada memori yang mendadak muncul. Memori hangat saat keluarganya tersenyum bangga, nonton dia berjuang habis-habisan di dunia tinju, dan tebak, apa? Anak perempuannya tiba-tiba ngehubungin dia lagi setelah sekian lama. Pasca kekalahannya dari Jist, anaknya curhat seru soal kehidupan SMP-nya, dan ternyata dia selalu nonton semua video ayahnya. Bagian yang bikin pertahanannya runtuh, pas anaknya bilang, dia jauh lebih suka ayahnya versi petinju ketimbang jadi pembuat konten. Hatinya langsung hancur. Tamparan keras buatnya. Uang dan ketenaran itu cuman ego semata. Dia akhirnya paham. Yang putrinya inginkan cuma satu. Melihat ayahnya bangkit dan melangkah maju dari masa lalunya. Makanya, dengan tekad bulat, Tishi mutusin buat kembali ke ring tinju. Serius kali ini. Jis tiba-tiba ngeluarin gantungan kunci lumba-lumba yang jatuh. Waktu itu, katanya sih, dia udah bingung gimana cara balikinnya. Otomatis, Tishi kaget bukan main ngelihat barang berharganya balik. Jis pun minta maaf karena sempat nyimpen benda itu. Rencananya mau langsung dibalikin. Tapi, ada kejadian dadakan yang bikin dia terpaksa cabut buru-buru. Penasaran, Jis nanya dong, ini hadiah dari anaknya ya? Dan Tishi mengangguk mantap. Senyum itu bikin Jis langsung teringat jimat keberuntungan dari adik perempuannya. Lagi asik nostalgia. HP Jis bunyi. Ada notifikasi duel baru. Pas lihat nama lawannya, matanya langsung terbelalak kaget. Malam harinya, suasana berubah suram. Manakah kepikiran terus, nyesel udah kabur gitu aja, karena nggak sanggup tatap muka langsung sama Kizu. Dia sadar banget, kabur terus tuh bukan solusi. Tapi jujur aja, dia juga bingung gimana cara beresin masalah ruwet ini. Wes, sebuah bus melintas kencang. Tiba-tiba, sebuah tangan narik dia paksa ke dalam. Gila, penculikan. Di malam yang sama, pertarungan Susanoo menggelar duel promosi super spesial. Lokasinya, sebuah gedung SMA tua di Tokyo yang sebentar lagi bakal rata sama tanah. Auranya, merinding abis. Komentator langsung heboh. Kasuk ini ibarat hantu, nggak ada yang kenal. Tapi jangan salah, petarung kelas D ini sukses numbangin para monster kuat. Berhubung Kasuk udah nyetak 2 kemenangan berturut-turut dengan gaya epik, duel promosi ini sengaja disiapin buat dia. Menang di sini artinya naik pangkat kilat. Di sisi lain, Jis masih nggak habis pikir. Mereka milih area SMA lamanya sebagai arena tempur. Paranja lagi, dia tahu persis lawannya malam ini. Petarung level C yang berbahaya, Sakia Yuji. Fakta gila soal Saki, mayoritas lawannya selalu nyerah di tengah jalan. Gayanya tuh kelewat mendominasi. Semua orang pun penasaran, apa Kasuk bakal ciut nyali juga? Jis bener-bener heran, bisa langsung ketemu Saki secepat ini. Apalagi, dia udah hatam nonton semua video arsip pertarungan lawannya sebelum datang ke sini. Dari semua tayangan video itu. Anehnya, jarak kekuatan Saki sama musuhnya tuh nggak beda jauh. Tapi entah kenapa, mental musuhnya selalu hancur lebur di tengah duel. Mencurigakan banget kan? Detik-detik duel dimulai. Sakia dengan pedenya bilang bakal ngehancurin Jis tanpa sisa. Teng. Pertandingan mulai. Sakia langsung lari maju bawa tongkat pemukul lipat. Wuut. Tongkat diayun kencang. Tapi Jis dengan sigap melompat mundur dari bahaya. Sakia pantang menyerah. Ngincar wajah Jis dengan yakin karena jarak mereka super dekat. Mustahil menghindar. Tapi, apa daya? Jis malah meliuk ke belakang dengan lentur. Lolos tanpa lecet sedikit pun. Sakia kesel dong. Dikiranya cuman kebetulan hoki. Dia terus ngayun membabi buta. Tapi Jis sukses ngehindar dengan mulus. Tiap saat, sambil terus menghindar, insting Jis sadar. Kuda-kuda Saki tuh lumayan solid. Fix. Orang ini pasti punya pengalaman kendo. Jangan-jangan malah pemegang sabuk hitam. Instingnya bilang, Saki pasti raja jalanan yang gak pernah kalah tawuran biasa. Sayangnya, gerakan Saki gampang banget dihindari sama Jis. Dan, wow, Jis baru sadar hasil latihan parkournya mulai bereaksi. Tubuhnya kini terasa super ringan, dan dia udah sepenuhnya menyatu sama kemampuan fisiknya. Akhirnya, Saki yang mulai muak langsung ngejek Jis. Katanya, jangan sok jagoan deh, mentang-mentang ngerasa udah sedikit lebih kuat sekarang. Dia nyuruh Jis nengok ke gedung sekolah di seberang sana. Pas Jis noleh, boom! Matanya membelalak. Ada preman lain nyekap Monica jadi sandera, dan mereka berani nyentuh-nyentuh dia.
Rahasia terbongkar. Pantesan Sakia selalu menang. Dia licik banget pakai taktik Sandra buat ngancam dan nyiksa musuhnya. Semuanya murni cuman buat kepuasan sakit jiwanya. Sakia ngancam keras kalau Jis berani ngelawan. Preman itu bakal langsung bertindak kejam sama Manaka di sana. Lebih gilanya lagi, dia mancing emosi Jis. Katanya, dia penasaran bakal sekeras apa jeritan gadis itu kalau disentuh paksa tepat di depan matanya. Dari situ, Jis paham betul, Sakia ini tipe sadis sejati. Makhluk rendahan yang ngerasa puas ngelihat orang lain menderita dan tak berdaya. Walau hatinya mendidih ngerasa bersalah soal Manaka, Jis nggak boleh egois. Impiannya buat ngebongkar dalang asli di balik turnamen Susano bakal hancur kalau dia biarin Saki yang menang. Saat Saki ngayunin senjata lagi, bencana terjadi. Tubuh Jis mendadak kaku. Dan bam! Hantaman telak langsung mendarat keras tepat di dahi Jis. Jis bingung setengah mati. Kenapa tubuhnya mendadak kaku lagi? Sakia malah ketawa puas, manggil dia anak penurut. Petaka besar Jis. Beneran gak bisa gerakin badannya sama sekali. Sakia melayangkan pukulan lagi. Telak! Dan Jis, dia mulai sadar tubuhnya menolak perintahnya. Perasaan kaku. Ini persis seperti saat dia menghajar si pria raksasa waktu itu. Cuma satu orang yang bisa melakukan hal segila ini. Kisuk. Ya, kesadaran pemuda itu ternyata masih bersembunyi jauh di dalam tubuh ini. Benar-benar misterius. Dengan gaya sombongnya, Sakia menatap rendah Jis. Dia bilang bakal melepaskannya. Ya, asalkan Jis mau memohon ampun kepadanya sambil menangis. Tapi tebak apa? Mata Jis tiba-tiba menyala. Aura biru terang memancar dengan sangat epik. Oh, Sakia langsung naik pitam. Dia langsung mengayunkan tongkatnya membabi buta. Mencoba menghapus tatapan tajam Jis dengan serangan bertubi-tubi ke wajahnya. Komentator sampai kebingungan setengah mati. Ada apa dengan Jis? Kenapa jagoan kita ini diam saja menerima serangan brutal itu tanpa melawan? Di sisi lain, Kroco Geng malah sibuk menyalahkan Manaka atas kondisi pacarnya yang babak belur. Gadis itu cuma menangis, berdoa, Kisuk segera kabur. Paranja lagi si pria raksasa di belakangnya mulai bertingkah mesum. Matanya jelalatan dan tangannya mulai bergerak mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan. Menghihikan. Untungnya, temannya langsung menepis tangan itu. Dia mengingatkan kalau Sakia sudah memberi perintah tegas. Harus bersabar sampai acara utamanya selesai. Tapi si raksasa bernama Chono ini malah protes. Dia merasa tidak ada salahnya. Bersenang-senang sedikit lebih awal. Dasar otak udang. Teman ketiganya, Suzuka, ternyata setuju. Mereka capek cuma dapat sisaan bosnya. Tanpa pikir panjang, Chono melepaskan ikatan Manaka agar mereka bisa memulai aksinya. Manaka langsung pucat pasi. Dia sadar betul niat busuk para berandalan kurang ajar ini. Begitu ikatannya lepas, wah, dia berlari sekencang mungkin menuju jendela. Sayangnya, jendela itu macet parah dan sama sekali tidak mau terbuka. Para preman langsung menyusulnya sambil tertawa. Chono bilang usahanya sia-sia saja. Ini lantai 4 kawan, mau kabur kemana coba? Chono makin bertingkah mengerikan. Menganggap perlawanan Manaka sangat menarik. Namun temannya segera mengingatkan kalau Sakia pasti bakal menghajar mereka habis-habisan nanti. Dengan sigap, Manaka mendobrak jendela lantai 4 itu. Matanya tertuju pada pipa air di luar. Dan dia langsung memanjat turun. Jelas saja para berandalan itu jantungan. Mereka panik mencegahnya agar tidak jatuh celaka. Tapi Manaka sangat berani dan terus meluncur turun. Krek, pipa itu tiba-tiba terlepas dari sambungannya. Sementara Sakia masih menghajar Jis, jagoan kita mulai berpikir, apa semuanya akan berakhir begini? Di alam bawah sadarnya, Jis mengajak Kisuk bicara. Dia tahu persis jiwa pemuda itulah yang menahan tubuhnya. Dia juga sangat ingin menyelamatkan gadis itu. Jis dengan jujur mengakui betapa dia sangat mengagumi tekad kuat yang dimiliki pemuda itu. Tapi, dengar baik-baik. Jis memperingatkan agar jangan pernah percaya janji Sakia. Pria licik itu pasti tetap melukai Manaka. Melawan atau tidak? Jis menyesal rohnya harus merebut tubuh orang lain seperti ini. Tapi dia memohon, pinjamkan tubuh ini sebentar. Dia berjanji akan melindungi sosok berharga itu. Sakia mengayunkan pukulannya lagi. Tapi, kali ini Jis bergerak secepat kilat dan berhasil menghindar dengan sangat sempurna. Merasa dipermainkan, Sakia mengamuk dan membentaknya. Tapi Jis tersenyum. Dia tahu persis Kisuk akhirnya memberikannya kendali penuh atas tubuh ini.
Jis bergumam berjanji akan menepati kata-katanya. Namun Sakya, yang tidak tahu apa-apa, malah kembali mengancam akan menghancurkan hidup Manaka. Tiba-tiba saja, jeritan Manaka terdengar nyaring. Pipa yang dipegangnya melengkung, dan Jis langsung panik memikirkan apa yang gadis nekat itu lakukan. Tanpa buang waktu, dia melesat ke arah Sakya. Sang bos preman mencoba mencegatnya, tapi melotot kaget saat Jis justru melompat melewatinya. Jis mendarat mulus di belakangnya, melompati pagar, dan langsung terjun bebas dari lantai 4. Benar-benar aksi di luar nalar. Komentator mengira itu adalah lompatan fatal yang gegabah. Tapi tunggu dulu. Ternyata jagoan kita menggenggam erat sebuah selang pemadam kebakaran. Saat pipa itu akhirnya patah dan Manaka jatuh. Sering, Jis berayun dan menangkapnya di udara. Gadis itu syok, tapi Jis cuma tersenyum menyuruhnya mendarat aman. Tapi, drama belum usai. Saat mereka berdua menoleh ke belakang, Sakya sadar rencananya berantakan dan langsung mengamuk. Dia menyuruh anak buahnya menyerang bersamaan. Jis menelan ludah melawan 4 orang dengan tubuh terluka sambil melindungi Manaka. Seorang preman maju duluan. Dan baam! Jis langsung menidurkannya seketika lewat satu pukulan telak ke arah rahang. Mantap! Tiba-tiba, suara tegas memecah ketegangan. Mengumumkan kalau mengeroyok dalam pertarungan 1 lawan 1 adalah pelanggaran aturan paling memalukan. Pria itu menuntut penjelasan. Kenapa para pengecut ini berani merusak tradisi suci duel jalanan? 1 lawan 1 yang terhormat. Begitu melihat wajah di balik tudung itu, Jis langsung terkejut. Itu Tesi. Apa yang sebenarnya dilakukan pria hebat itu di sini? Belum sempat Jis bertanya panjang, Tishi langsung memasang kuda-kuda bertarung yang kokoh. Penjelasan bisa menunggu nanti, katanya. Situasi makin gila. Suzuka mengeluarkan pisau, sementara Chono mengangkat kursi untuk menabrak mereka demi merebut Manaka kembali. Kurang sekali! Wes, Jis melompat lincah melewati kepala Chono. Dia menyuruh Tishi membawa Manaka kabur, tapi gadis itu menolak membiarkan Kisuk bertarung sendirian. Tapi Tishi tidak peduli. Dia menarik lengan Manaka dan langsung membawanya berlari kencang. Melihat hal itu, Jis berteriak lega mengatakan kalau dia sangat berutang budi padanya. Di tengah pelarian, Manaka terus memberontak minta dilepaskan. Namun Tishi tegas bilang, kehadirannya cuma jadi beban. Cara terbaik melindunginya adalah dengan lari. Masih kebingungan, Manaka bertanya, siapa penolong misterius ini? Pria itu tersenyum dan menjelaskan kalau dia sedang membalas budi. Apalagi musuh mereka terkenal licik. Usut punya usut nih ya. Tishi ternyata sempat menyiarkan langsung pertarungan itu. Matanya menyadari ada kejanggalan besar, kenapa Kisuk sama sekali tidak menghindari serangan. Misterinya terpecahkan sekarang. Tangkap gas! Dia langsung ngebut ke sini bawa mobil karena punya firasat tajam. Kalau Sakya pasti lagi main licik. Begitu Tishi menarik Monaka masuk ke mobil, cewek itu langsung memohon. Tinggalkan saja aku. Tolong Kei. Ya ampun. Wajar dia panik, mana mungkin Kei menang melawan 3 orang sendirian. Tapi Tishi cuman merespon tegas. Ini tugas yang diberikan Cook kepadaku, ucapnya. Lalu dia langsung melesat pergi dari sana. Di sisi lain, adegan makin gila. Chono mencoba menghantam Jis pakai bangku besi, tapi Jis dengan santai menghindar. Sementara drone terus merekam momen epik ini. Sekedip mata! Jis langsung melesat maju, menutup jarak dan bam! Lututnya bersarang telak di dada Chono, sampai dia terpental jatuh ke tanah. Belum kelar! Suzuka nekat menerjang bawa pisau. Tapi Jis malah membuat pisaunya menancap di bangku. Setelah itu, satu tendangan telak mendarat di wajah Suzuka, sampai dia pingsan total. Komentator pertandingan sampai heboh sendiri. Dia terus-terusan memuji kecepatan Jis yang luar biasa, dan cara cerdiknya memanfaatkan lingkungan sekitar. Sakya akhirnya sadar semua anak buahnya sudah tumbang, dan memaki mereka sebagai sampah. Jis langsung menoleh santai. Sisa kamu doang nih, maju sini, tantangnya. Jis mulai memancing emosinya. Dia bertanya apa Sakya takut melawan orang terluka, atau aslinya memang pengecut, karena sekarang tidak punya sandera lagi. Sakya langsung kepancing emosi. Dia nekat menerjang Jis, sambil mengayunkan tongkat pemukulnya. Nah, Jis yang sengaja memancing amarahnya cuman dia menunggu sampai Sakya benar-benar masuk ke jarak serangnya.
Jis paham betul, ego Sakia itu sangat rapuh. Dihina sedikit saja pertahanannya langsung hancur. Sakia mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga. Tapi Jis sudah tahu serangannya bakal berantakan karena dia kehilangan ketenangan. Dan bam, Jis menangkap tangannya di udara, memutar tubuhnya, lalu membanting Sakia tengkurap ke tanah. Sakitnya pasti luar biasa. Sakia syok berat. Otaknya belum bisa mencerna keadaan. Apalagi saat dia mendongak dan melihat Jis sudah mengangkat tongkat itu untuk mengakhiri semuanya. Pertandingan selesai. Jis resmi menang. Dan tebak apa? Dia mengakhiri pertarungan ini menggunakan teknik legendaris melumpuhkan senjata tanpa tangan kosong. Penonton langsung meledak dalam sorakan heboh. Sampai ada satu orang yang penasaran, jangan-jangan Kazuki aslinya juga jago main pedang ya? Kekuatannya benar-benar tidak masuk akal. Tapi di saat yang sama, Jis sadar dia harus cepat-cepat diobati karena staminanya sudah terkuras. Habis dan kondisinya sangat kritis. Tapi tiba-tiba, lampu sorot menyilaukan menyinari dirinya. Polisi datang merusak suasana. Waduh, Jis langsung panik menyadari ini situasi yang sangat gawat. Saat Jis sudah bersiap menghadapi yang terburuk, hal aneh terjadi. Polisi malah berlarian melewatinya dan langsung menangkap Sakia beserta gengnya. Ganti suasana nih. Chinatu bertanya kepada Kana, apakah dia akan lembur hari ini? Kana sambil tersenyum canggung meminta maaf karena sedang sibuk mengerjakan liputan penting. Chinatu yang perhatian langsung mengingatkan Kana agar tidak terlalu memaksakan diri. Tapi Kana dengan nada ceria meyakinkan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kana malah memberi ide seru, mengajak mereka bertiga makan bareng kalau urusannya sudah selesai. Terus, Kana iseng menanyakan soal Kisuk yang kabarnya jatuh dari tangga taman semalam sampai terluka. Sambil menghela napas, Chinatu mengaku kalau kakaknya memang pulang dengan kondisi penuh luka gores. Kana langsung tertawa kecil, menyebut Kisuk memang sangat ceroboh. Sementara itu di tempat lain, Jis sedang serius menonton berita pagi tentang penangkapan geng. Sakia tadi malam, berita ini benar-benar viral dan mendominasi semua stasiun televisi. Jis sampai heran, secepat inikah media bereaksi padahal kejadiannya baru semalam. Daftar tuduhan kejahatannya pun benar-benar gila dan sulit dipercaya. Bayangkan saja, geng itu ternyata terlibat perampokan, pelecehan, sampai penyelundupan barang terlarang. Dan parahnya lagi, mereka semua masih berstatus di bawah umur. Tapi, tahu tidak, apa yang membuat media makin heboh? Fakta bahwa ayah Sakia adalah wakil komisaris jenderal yang masih aktif di kepolisian Metropolitan Tokyo. Media langsung liar berspekulasi. Jangan-jangan ayah Sakia yang punya kuasa besar ini diam-diam melindungi dan menutupi semua kejahatan anaknya selama ini. Tapi Jis merasa ada yang janggal. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat Jis memberitahu TC kalau lawan barunya ada di peringkat kelas C, TC sampai kaget luar biasa karena dia sudah dapat laga promosi padahal baru bertarung 2 kali. Jis yang masih polos saat itu tidak paham apa maksudnya. TC pun menjelaskan sistemnya. Ada peringkat dari S sampai D, dan anak baru otomatis mulai dari kasta paling bawah, yaitu kelas D. Mereka harus mengumpulkan rekor pertarungan dan popularitas di mata penonton untuk bisa mendapatkan jadwal pertandingan promosi. Usut punya usut. Naik 1 peringkat saja di sini dampaknya sangat luar biasa besar. Fasilitas yang didapat bakal beda jauh. Makanya semua petarung Susano mati-matian ingin naik pangkat. Hebatnya lagi, kejahatan petarung peringkat C bisa diabaikan begitu saja oleh polisi, yang membuat Jis sangat terkejut. Kembali ke masa kini, Jis mulai merangkai teka-teki. Dia sadar betul ada yang aneh dengan gerak-gerik polisi semalam. Mereka malah mengabaikannya dan langsung menargetkan penangkapan Sakia. Kalau rumor dari TC itu benar, berarti manajemen Susano punya kendali penuh atas otoritas negara. Jis pun mulai bertanya-tanya, apakah orang-orang yang dulu menghancurkan hidupnya punya kuasa sebesar itu? Tidak berselang lama kemudian, reporter mengulas masa lalu Sakia. Ternyata saat SMP, dia pernah meraih juara 3 kejuaraan kendo nasional dan menjadi ketua di pusat pelatihannya. Tapi sayangnya, hasil juara 3 di tingkat nasional itu tidak cukup. Ayahnya justru memarahinya habis-habisan karena gagal meraih juara pertama. Di keluarga elit mereka, kalau bukan nomor 1, berarti kamu tidak berharga.
Tekanan berat inilah yang akhirnya membuat hidup Sakya mulai hancur berantakan. Pembawa berita berteori, jangan-jangan tekanan mental dan ambisi keluarga elit inilah yang mendorong Sakya melampiaskannya lewat aksi kriminal yang brutal. Di tengah lamunan seriusnya, tiba-tiba Chinatu muncul dan bertanya, bingung kenapa Jis menonton televisi dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Jis langsung tersenyum jahil dan menjawab santai kalau itu bukan apa. Jadi, dia akhirnya menyampaikan pesan itu. Kenapa? Karena Manaka sudah menunggunya cukup lama. Gadis itu bahkan memujinya karena sudah baikan. Begitu Kasuka melangkah keluar, Manaka langsung menyapanya hangat. Dan mereka pun berangkat ke sekolah bersama. Kasuka menatapnya khawatir. Dia bertanya, "Apa Manaka?" "Benar-benar tak apa-apa." Dengan senyum manis, Manaka membalas. Tentu saja dia baik-baik saja. Semua berkat pertolongannya. Manaka lalu bercerita. Pelatih klub tinju, Tishi, yang ternyata mengantarnya pulang semalam. Semuanya aman, tapi saat mereka baru sampai di sekolah, Kasuka tiba-tiba menunduk dalam-dalam. Dia meminta maaf tepat saat Manaka hendak pergi. Tentu saja Manaka kaget luar biasa. Dia langsung memutar tubuhnya dan bertanya buat apa minta maaf. Jelas-jelas Sakya yang jadi sumber masalahnya. Bukan dia sama sekali. Kasuka menunduk lesu, menjelaskan alasannya. Dia merasa kecerobohannya telah menyeret Manaka ke dalam situasi yang sangat berbahaya ini. Tapi, dia juga mengakui satu hal penting. Keluar dari grup Susanoo sekarang, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Manaka menatapnya lekat. Dia mengakui kejadian semalam itu sangat mengerikan. Bukan cuman karena perbuatan jahat orang-orang itu padanya. Tapi melihat Kasuka babak belur, itu menghancurkan hatinya. Dia benar-benar cemas. Kalau Kasuka terus nekat ikut acara streaming berbahaya itu, bagaimana kalau suatu hari dia terluka parah dan pergi selamanya? Pikiran itu sangat menghantuinya setiap saat. Tapi sekarang, dia paham. Kasuka sangat serius. Karena cuma ini jalan satu-satunya menyelamatkan Chinatu. Jadi, dia takkan melarangnya lagi. Sebagai gantinya, Manaka memohon biarkan dia ikut membantu dalam misi ini. Walaupun sadar tak bisa melakukan hal besar, dia hanya ingin mendukungnya, menjadi sandarannya, walau cuma sedikit saja. Kata-kata tulus itu membuat Kasuka tertegun. Namun belum sempat dia membalas, Manaka langsung berlari kencang menuju kelas. Mereka hampir saja terlambat. Sambil berlari, dia terus memikirkan satu hal. Kasuka punya wajah, suara, dan gaya bicara yang sama persis. Tapi tunggu, ada sesuatu yang jelas berbeda darinya hari ini. Mengingat kembali gaya bertarungnya semalam, apa dia benar-benar Kasuka? Sementara itu, di tempat lain Kana memanggil sosok bernama Takura. Dia memperkenalkan diri sebagai jurnalis dari koran mingguan Rei. Kana terus bicara. Dia bilang sudah mampir sejak kemarin dan sangat berharap mereka bisa mengobrol. Hari ini tapi hening total. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Karena pintunya tak kunjung dibuka, Kana tidak menyerah. Dia menegaskan, kalau begitu, dia akan membeberkan semuanya langsung dari balik pintu ini. Tanpa ragu, dia menyebutkan masa lalu Takura. Bahwa pria itu dulunya adalah pasukan khusus Kementerian Pertahanan, dan 8 tahun lalu, dia terlibat langsung dalam operasi besar penyelamatan staf kedutaan. Fakta yang sangat mengejutkan, bukan? Pasukan khusus Jepang sampai harus dikerahkan secara rahasia, hanya untuk menangani insiden terorisme di luar negeri. Tapi, ini bagian gilanya. Sosok yang akhirnya berhasil menyelesaikan krisis itu sama sekali bukan bagian dari pasukan khusus, apalagi militer lokal di sana. Murni kerja satu agen tunggal. Rumornya beredar liar. Terdengar seperti kisah fiksi tak masuk akal tentang legenda hidup bernama Jis. Karena mengaku terang-terangan, dia telah lama menyelidiki sosok misterius ini tanpa kenal lelah. Dan anseklik, pintu tiba-tiba terbuka lebar. Takura menatapnya tajam, lalu bertanya apa niat sebenarnya Kana dengan semua informasi tentang Jis itu. Akhirnya, Takura mempersilakannya masuk. Dia memuji nyali Kana, menemukan jejak Murakumo. Jurnalis ini sungguh luar biasa hebat, mengingat unit rahasia ini tak pernah diakui keberadaannya secara resmi oleh negara. Karena langsung pada intinya, dia bertanya, apakah Murakumo ini benar-benar pasukan elit yang secara khusus dibentuk oleh pihak kementerian pertahanan? Pria itu tersenyum tipis.
Nama itu sengaja dipinjam dari pedang suci legendaris, simbol pelindung utama bangsa ini. Tapi, menurut Takura, kenyataannya sangat pahit. Mereka tak ada sucinya sama sekali. Bahkan tak lebih berguna dari sebilah pedang berkarat yang sudah tumpul. Buktinya, insiden di Dornia, timnya benar-benar tak bisa bertindak apapun saat itu. Alasannya klise karena pertimbangan tingkat tinggi dari para elit politik. Kana langsung menebak tajam. Apa ini semua karena perebutan hak tambang? Logam langka di tanah Dornia pasti memicu intrik politik kotor antar negara besar, kan? Takura mendengus kagum. Riset jurnalis wanita ini ternyata sungguh luar biasa mendalam. Terungkaplah kisahnya. 8 tahun lalu, tepatnya di tanah Republik Dornia, Takura, yang saat itu menjabat ketua regu, sangat marah pada markas. Dia terus mendesak sampai kapan mereka harus diam dan membiarkan para sandera dalam bahaya besar. Saat itu, logam langka Dornia baru saja ditemukan. Tapi masalahnya, negara itu tak punya teknologi. Mereka jelas tak mampu mengolah tambang itu sendiri. Akibatnya, terjadilah perang dingin yang menegangkan. Negara-negara besar diam-diam saling sikut demi memperebutkan hak tambang tersebut. Lewat alat komunikasi, Letnan Takura langsung dibentak. Dia disuruh tutup mulut karena keputusan para petinggi adalah perintah mutlak tak terbantahkan. Ternyata negara-negara saingan tak ingin Jepang jadi pahlawan. Kalau Jepang berhasil menyelamatkan sandera, mereka akan punya keuntungan besar untuk merebut hak tambang itu. Intrik yang super licik. Dan hasil akhirnya, unit Takura dipaksa berdiam diri. Mereka hanya bisa menonton, padahal keselamatan para sandera jelas-jelas ada di depan mata dan sangat bisa mereka selamatkan saat itu juga. Di tengah situasi putus asa, boom! Salah satu anak buah Takura tiba-tiba melapor, komunikasi dengan pihak kedutaan, ajaibnya telah kembali pulih, dan laporannya sungguh tak masuk akal. Semua teroris telah dilumpuhkan total, dan para sandera sepenuhnya aman tak bersentuh. Laporan ini jelas membuat Takura dan pasukannya melongo kaget. Mereka tak mendengar instruksi penyerangan dari unit lain. Lalu, tiba-tiba, pria misterius muncul di atap gedung layaknya hantu sungguhan. Tatapan matanya sangat dingin, membeku seperti es. Aura petarung yang luar biasa menyeramkan menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan keberadaan yang nyaris mustahil untuk dilacak siapapun. Sosok misterius itu perlahan memudar ke dalam bayangan Takura. Dia hanya sempat melihat wujudnya selama beberapa detik yang terasa sangat menegangkan. Kembali ke masa kini, karena ternganga tak percaya. Jadi, legenda tentang Jis itu ternyata 100% nyata. Matanya berbinar penuh semangat. Dia sangat bersyukur mendapat wawancara ini. Akhirnya, dia mengantongi kesaksian langsung dari orang pertama yang pernah melihat Jis dengan mata kepala sendiri. Tapi, tunggu dulu. Takura langsung memotongnya. Dia menegaskan, dia tidak mengundang Kana masuk untuk membahas soal Jis, tapi untuk memberinya sebuah peringatan keras. Kana langsung mengerutkan kening kebingungan. Takura menatapnya tajam, mengingatkan kembali posisinya. Dia itu mantan pasukan khusus Kementerian Pertahanan, sebuah latar belakang elit yang sangat berbahaya. Dia memperingatkan cewek ini, berhenti sekarang, atau masa depannya bakal hancur lebur. Jadi pengangguran nestapa persis kayak dia. Bajanji Naha. Dia cuma bisa bertahan hidup dari sisa pesangon, meringkuk di apartemen kumuh yang super murah. Dan tebak siapa biang keroknya? Just. Makanya dia mewanti-wanti banget. Jangan berani-berani ikut campur urusan pria itu kalau nggak mau bernasib sama. Dia benar-benar memohon. Tolong hentikan penyelidikan gila ini. Demi keselamatan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Pria itu berlalu pergi. Kayak terdiam sesaat. Mengakui kalau di dunia ini emang ada rahasia gelap yang pantang disentuh, tapi dia menolak mundur. Kakaknya direnggut paksa dari dunia ini. Dan pelakunya mungkin punya kekuatan misterius. Mendengar fakta gila itu, Takura langsung syok berat. Benar-benar kehabisan kata-kata. Pindah lokasi sebentar. Ada dua pria berjas lagi ngobrol serius. Mengeluhkan proyek eksperimen mereka yang jalan di tempat. Ternyata, tingkat kecocokan formula baru mereka selalu gagal total di berbagai subjek uji coba. Yang satu usul buat nekat minta tambahan sampel ke bos besar. Sementara yang lain, garuk-garuk kepala, bingung kenapa mereka sampai sekarang belum juga nemuin sumber aslinya. Pas mereka lagi asik ngobrol, ada petugas kebersihan yang lagi nyedot debu. Merasa terganggu? Pria itu langsung ngusir si ibu buat bersihin area lain. Sang petugas buru-buru minta maaf dan melipir pergi. Rekannya langsung ngingetin, info sensitif begini pantang banget diobrolin sembarangan kalau ada orang luar di dekat mereka.
Mereka pun geser ke lorong rahasia buat lanjutin diskusi. Tapi, tebak! Si ibu kebersihan itu ternyata diam-diam terus mengawasi. Di sisi lain, Jis mengintai tajam dari balik teropongnya. Dan yep, dia 100% yakin ini markas rahasia farmasi Izanami. Perusahaan ini baru aja meroket tajam beberapa tahun terakhir. Terus kenapa Jis ngincer tempat ini? Jawabannya ada di kejadian beberapa waktu lalu. 5 jam yang lalu, dia ketemuan sama Tishi. Niatnya simple, cuman pengen ngelacak dari mana asal-usul bayaran pertarungannya. Lewat izin pria itu, dia mulai membongkar jejak aliran dana gelap tersebut. Nggak cuma itu, dia juga mencocokkannya dengan jalur uang yang selama ini masuk ke kantong. Prima Ninja dan Hila. Aha, kedua jalur pembayaran itu sengaja diputar-putar ngelewatin jaringan perusahaan yang super ribet, tapi ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Yep, ujung-ujungnya selalu bermuara ke farmasi Izanami. Balik ke masa kini, dia mulai bersiap menyusup ke markas itu, menembakkan tali pengait berteknologi tinggi. Lalu berayun keren menembus gelapnya malam. Harapannya cuma satu sekarang. Dia pengen banget nemuin petunjuk rahasia soal sosok misterius yang udah mengalahkan dirinya di masa lalu. Flashback sebentar, ada seorang cewek keren yang lagi sibuk meretas sistem. Tapi dia sadar pertahanannya beneran gila dan susah banget ditembus. Tapi tenang aja, dia berhasil membobolnya. Cetak biru fasilitas militer incaran mereka selanjutnya, akhirnya sukses jatuh ke tangannya. Kejadian epik ini berlangsung tepat 7 tahun lalu. Cewek bernama Aman itu menoleh ke arah Jis, yang langsung santai memujinya masih setajam dulu. Sambil bercanda jahil, Aman nyuruh cowok itu memujinya lebih banyak lagi. Dia juga bilang, selama Jis pegang program peretas andalan miliknya yang bernama Uzume, cowok itu pasti bisa beraksi sendirian tanpa bantuan siapa-siapa. Aman juga berbaik hati, ngasih kata sandi rahasia web gelap miliknya. Jadi Jis bisa bebas mengunduh program sakti itu kapan aja dia mau. Jelas aja Jis kaget bukan main. Dia nanya, emang beneran nggak apa-apa? Soalnya kan ini sumber penghasilan utamanya. Tapi Aman membalas dengan santai. Katanya, bakal jauh lebih rugi kalau pelanggan VIP kesayangannya malah gugur duluan. Dia mohon supaya Jis pakai alat itu. Ya minimal, buat naikin sedikit peluang keselamatannya pas lagi beraksi di lapangan. Jis ngucapin makasih, dan Aman membalas sambil senyum manis. Lalu mulai iseng mengelus tangan pria itu. Jis langsung salah tingkah parah. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan kecil mendarat di atas kepala Aman. Wah, rupanya itulah gadis kecil lain. Dia ngomel dan ngingetin Aman. Kan udah dibilangin, jangan pernah coba-coba caper ke guru mereka. Aman balas protes minta dikasihani. Tapi tebak, ujung-ujungnya mereka berdua malah debat panas cuma gara-gara masalah panggilan anak kecil. Kokak Banjet. Kembali ke masa sekarang. Jis langsung memanfaatkan program Uzume buat meretas dan menyedot cetak. Biru markas besar, Izanami. Sekilas info, Aman itu informan super misterius. Usia dan asal, usulnya nggak jelas, tapi soal otak, kemampuannya memproses data itu beneran kelas dewa. Dan di masa lalu, dia udah berkali-kali jadi dewa penolong buat Jis. Berkat alat retas Uzume, Jis nemuin satu hal ganjil. Pemakaian listrik di lantai paling atas itu meledak drastis dibanding lantai lain. Pasti ada rahasia besar yang disembunyikan di sana. Nggak pakai lama dia langsung menerobos ke atas dan membuka paksa pintunya. Pemandangan di dalam bikin merinding. Ada deretan kapsul misterius dan yang bikin shock, logo persis kayak pin. Milik musuh bebuyutannya ada di sana. Pas tangannya menyentuh salah satu kapsul, Wiu SS, sosok misterius tiba-tiba melesat menyabetnya dari belakang. Beruntung Jis berhasil menghindar lincah. Pas mendarat dia mikir keras. Gila, gimana bisa aura si penyerang ini sama sekali nggak ketahuan? Cara main pisaunya juga tajam dan mematikan banget. Nggak diragukan lagi, lawannya ini 100% agen bayaran profesional. Detik berikutnya, si penyerang kembali menerjang membabi buta. Tapi tenang, Jis dengan sigap menghindarinya berkali-kali sambil melangkah mundur mencari jarak aman. Anehnya, gerakan musuh ini kerasa familiar banget di mata Jis. Tapi belum sempat mikir, ancaman itu udah kembali merangsek maju. Pas tebasan mematikan itu mau kena, 2 granat kejut meledak tiba-tiba. Dan astaga, si ibu pembersih lantai tadi mendadak narik tangan Jis dan menyeretnya pergi. Cewek itu nekat ngelempar Jis ke saluran pembuangan sampah. Mereka berdua pun terjun bebas
dan mendarat mulus di bak penampungan yang bau. Sambil marah-marah, cewek itu ngatain Jis, "Bodoh!" Dia kesal abis karena terpaksa mengorbankan rute kabur andalannya demi nolongin cowok itu. Padahal dia udah susah payah menyusup ke markas musuh. Sekarang penyamarannya hancur berantakan. Tapi, saat cewek itu ngomel, Jis malah terpaku kaget. Wajah cewek ini, kenapa bisa mirip banget sama seseorang di masa lalunya? Tapi tiba-tiba dia memanggil nama gadis itu. Amane kaget bukan main. Setelah itu, Amane langsung menarik Jis ke mobilnya. Sambil menyetir, dia ngomel. Mana mungkin cowok kurus kering begini adalah Jis yang legendaris? Dia protes, Jis aslinya tuh jauh lebih tampan, seksi, dan super keren. Gak kayak anak SMA ini. Saat Amane sibuk mencari tempat untuk menurunkannya, tiba-tiba Jis menyebutkan sebuah kode rahasia. Gadis itu kebingungan. Jadi Jis langsung bilang, itu kan kata sandi darinya. Dia bahkan memakai kode itu buat mengunduh alat peretas. Dia ngeledek, alat Uzume miliknya lumayan berguna. Meski jujur aja kata sandinya, konyol banget. Mendengar itu, Amane cuma bisa melongo. Masih nggak percaya, dia ngetes nanya siapa cinta pertamanya. Jis menjawab dengan santai. Lalu Amane nanya lagi, soal lagu yang diputar di upacara perpisahannya dulu. Pria itu tahu segalanya. Sebagai serangan terakhir, Amane nanya makna angka di ujung kata sandi. Dan tebak, itu adalah tanggal pertama kali mereka bertemu. Amane langsung teriak, histeris. Saking syoknya, setir mobilnya sampai oleng tak terkendali. Gini, terorisme dan konflik itu masalah global. Nah, agen rahasia hantu, seperti Jis, membereskannya secara diam-diam. Namanya juga hantu, eksistensi mereka harus rahasia. Tapi mereka tetap butuh bantuan. Pialang informasi seperti Amane, perakit senjata, dan pemasok. Cuman orang-orang ini yang tahu identitas asli Jis. Setelah itu, mereka masuk ke stasiun bawah tanah. Dan Jis nanya soal Yen. Sayangnya, Amane bilang, perakit senjata tua itu sudah tiada. Jis pun mencoba menanyakan orang lain bernama Olivia Blitz dan Stephen Lick. Tapi, tebak balasannya, wanita intel itu beserta 2 anak buahnya juga sudah menghilang selamanya. Jis langsung sadar, baru 5 tahun sejak insiden yang menimpanya, para sekutunya lenyap. Amane mengonfirmasi, siapapun yang berhubungan dengannya bernasib sama. Jis menyimpulkan, musuhnya telah menyingkirkan mereka dan menguasai segalanya. Jis jadi heran. Terus, gimana caranya Amane bisa tetap aman? Sambil tersenyum sombong, Amane bilang, dia itu licin. Plus, dia ngasih tahu ada satu lagi kenalan Jis yang masih bertahan. Gadis itu bernama Tokura, si penjual kari Jepang. Cewek tangguh dan penuh semangat yang jujur saja lumayan disukai oleh Jis. Tapi, setelah Jis menghilang, Tokura dituduh korupsi dan dipecat. Pas mereka lagi asyik ngobrol, karena baru saja keluar dari rumah Tokura. Di stasiun, Amane meyakinkan Jis, Tokura yang polos itu nggak mungkin mencuri uang. Sudah pasti dia dijebak oleh seseorang. Amane kemudian membawa Jis ke markas rahasia. Dia cerita, bunker ini sebenarnya fasilitas sisa perang besar di masa lalu. Karena nggak ada di peta, negara pun lupa kalau tempat ini eksis. Sambil melompat ke kasur, Amane menjelaskan dengan lega. Setelah pelarian panjang, akhirnya mereka menemukan tempat ini. Di tengah obrolan, Amane menatap tajam. Dia tahu betul, cuman ada satu keselamatan orang yang paling dikhawatirkan Jis saat ini. Amane ngancam, awas aja kalau Jis berani minta maaf soal nasib sial yang menimpa dirinya atau teman-teman mereka yang sudah gugur. Akhirnya Jis menanyakan soal Mina. Amane bilang statusnya menghilang. Soalnya kalau dia tiada, datanya pasti masuk ke sistem Amane. Amane yakin 100% Mina masih hidup. Gila aja. Dia kan satu-satunya murid Jis. Mana mungkin dia kalah semudah itu. Amane melempar minuman bersoda, ngejek karena anak SMA nggak boleh minum alkohol. Terus dia nanya, kok bisa dia jadi remaja setelah 5 tahun? Jis mengalihkan topik dan nanya soal sistem Izanami. Tapi Amane mengeluh. Pertahanan jaringan itu luar biasa kokoh dan mustahil diretas. Jis sampai kaget karena Amane itu sangat ahli. Amane mengakui, kegagalan ini benar-benar menghancurkan harga dirinya sebagai peretas elit. Nggak nyerah, dia sampai nyamar jadi petugas kebersihan selama 3 bulan. Tapi ujung-ujungnya, tetap nih, nggak ada hasil sama sekali. Kesimpulannya, Amane bilang jalan satu-satunya buat mendekat cuma lewat turnamen. Mereka harus mendaki peringkat bersama Susano dan keluar sebagai juara. Di tempat lain sang musuh bebuyutan lagi menonton rekaman pertarungan Jis. Jujur saja, dia sangat terkesan melihat kemampuan bertarung pemuda itu.
Pria itu keheranan. Siapa anak ini? Gimana caranya dia bisa menembus lantai puncak tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan? Atau penggawalnya? Rasa penasarannya memuncak. Dia lalu menyuruh pengawalnya, yang ternyata seorang wanita tangguh, untuk menyambut anak misterius itu dengan baik. Lain kali, ada satu hal yang sangat menarik perhatiannya. Gaya bertarung anak itu persis seperti sosok yang pernah dia kenal di masa lalu. Saking gemasnya, dia meremukkan layar dengan jarinya. Waktunya memulai investigasi. Sementara itu, beralih ke Manaka yang mengajari Chinatsu matematika dengan lancar. Chinatsu memuji Manaka habis-habisan. Dia bilang, cara mengajarnya asik banget. Nggak bakal semudah ini kalau kakaknya yang mengajari dia. Dengan senyum tipis, dia cerita kalau kakaknya akhir-akhir ini super sibuk. Jadi waktu buat ngajarin belajar udah nyaris nggak ada. Sorot matanya berubah sendu. Chinatsu merasa entah kenapa, kakak kesayangannya itu pelan-pelan mulai berubah menjadi sosok yang berbeda. Gadis manis itu merasa bersalah. Apakah karena dirinya kakaknya memaksakan diri? Rasanya jarak dengan kakaknya kini semakin menjauh. Manaka terdiam. Tebakan Chinatsu tepat sasaran? Dia tahu Kisuk bertarung demi adiknya, tapi apa Kisuk berubah karena terlalu keras memaksakan diri dalam pertarungan? Gak mau melihatnya sedih? Manaka langsung menggenggam erat tangan Chinatsu. Dia tersenyum hangat, meyakinkan kalau semuanya baik-baik saja. Dia mengingatkan, Kisuk itu kakaknya, dan dia nggak akan pergi. Manaka berjanji, dia sendiri yang bakal menahan Kisuk supaya tetap di sisinya. Tekadnya bulat. Manaka memutuskan dialah yang akan mendukung Kisuk sepenuhnya. Meski merasa lemah, tekadnya membara. Dia tak sudi kehilangan sisi lembut dan sosok baik hati Kisuk yang selama ini dikenalnya. Tiba-tiba saja Chinatsu menggoda, kamu lagi nyatain cinta ke kakakku ya? Kepanikan melanda. Manaka langsung menjatuhkan tangannya. Wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Kebingungan total. Manaka protes, tapi Chinatsu malah menirukan gaya bicaranya soal tidak mau jauh dari Kisuk. Itu namanya cinta tahu, goda Chinatsu. Telak. Manaka buru-buru menyangkal, bilang dia sama sekali tidak bermaksud begitu. Tapi hey, Chinatsu justru mengedipkan mata, memberi lampu hijau penuh untuk hubungannya. Lain kali bilang langsung ke orangnya dong. Goda Chinatsu nakal. Manaka yang sudah sangat malu hanya bisa cemberut dan memintanya berhenti menggoda. Akhirnya, senyum tulus muncul saat Chinatsu berterima kasih, membuat Manaka terkejut. Tak lama, Jis pulang. Chinatsu pun langsung berlari girang menyambutnya. Astaga! Chinatsu terbelalak melihat Jis membopong Kana. Ternyata, perempuan itu ditemukan tertidur pulas tak berdaya di lorong lift karena terlalu mabuk. Jis meletakkannya di kursi sambil menghela napas. Sepertinya wawancaranya hari ini hancur berantakan. Belum juga tenang, Kana mulai mengigau meracau tentang seorang pria bodoh yang terus-terusan mengeluh tanpa henti. Dia terus saja ngedumel soal pria yang menolak dekat dengan siapapun. Kana bahkan dengan lantang menjulukinya si cowok tampan yang super narsis. Tiba-tiba saja, sambil setengah sadar, dia memperingatkan Kisuk agar tidak menjadi pecundang payah yang selalu terjebak di masa lalu. Seperti pria itu. Jis sama sekali tak paham siapa yang dimaksud. Ya sudahlah, dia akhirnya cuma bisa pasrah dan fokus melepaskan sepatu Kana yang merepotkan. Gawat! Perut Kana mulai mual. Chinatsu langsung panik dan menyeretnya cepat-cepat ke kamar mandi. Sebelum semuanya menjadi kacau balau. Begitu menyadari ada Manaka, Jis cukup terkejut. Tapi dengan senyum hangat, dia berterima kasih karena sudah menjaga adiknya selama dia pergi. Santai saja, aku juga bersenang-senang kok, balas Manaka ceria. Penasaran, dia lalu bertanya apakah ada masalah yang sedang terjadi. Jess mengelak halus, lalu bilang ada seseorang yang harus Manaka temui besok. Keesokan harinya, kejutan datang. Manaka bertemu Aman alias Nai Amatsuka, yang dengan percaya diri mengenalkan dirinya sebagai manajer Kizu. Melihat raut kebingungan Manaka, Kishi langsung turun tangan menjelaskan. Katanya, saat petarung Susano naik ke kelas C, pendapatan mereka bakal meroket gila-gilaan tak masuk akal. Tapi ada harganya. Mereka wajib mengatur pertarungan sendiri, menganalisis kelemahan lawan setelah jadwal rilis, sampai harus repot negosiasi lokasi arena. Nah, demi menghemat waktu, para petarung
menyewa pihak luar sebagai manajer, Kerenjalahi petarung peringkat C punya hak spesial membentuk tim andalan yang disebut dengan klan. Tiba-tiba saja, Jis dengan hormat mengajak Tishi bergabung ke klannya. Dan Tishi membalas mantap bahwa hatinya sudah lama ikut. Saat ketiganya heboh merayakan, Manaka menyela penasaran soal identitas asli Amani. Jis menggaruk kepala, menyebutnya cerita panjang. Wah, Amani malah manja memeluk lengan Jis sambil berucap mereka diikat oleh takdir. Jelas saja Manaka syok berat. Panik, dia menuntut penjelasan Jis, tapi belum sempat menjawab. Ponsel cowok itu mendadak berbunyi nyaring, memotong momen krusial tersebut begitu saja. Begitu mengecek layar ponselnya, tatapannya langsung menajam. Jadwal duel lawan berikutnya akhirnya resmi ditetapkan. Beralih ke tempat lain. Di ruang belakang pusat latihan sumo, 3 orang berbadan raksasa mencoba menjatuhkan satu pria. Tapi hey, dia sama sekali tak bergeming. Luar biasa! Mereka sampai melongo kebingungan. Mengira pria bernama Rashindo ini punya akar yang tertanam di kakinya. Tak lama, sang manajer datang membawa kabar panas soal lawan barunya. Dan coba tebak, lawannya adalah sang pendatang baru super fenomenal yang melesat naik ke kelas C dalam sekejap. Darah Rashindo langsung mendidih kegirangan. Dia melemparkan 3 pria raksasa itu sekaligus. Dia menyeringai, berharap lawannya kali ini jauh lebih menantang daripada cecunguk-cecunguk ini. Beberapa waktu kemudian, klan Jist melangkah santai menuju ruang klub tinju di gedung sekolah lama. Meski rencananya gedung tua itu bakal segera dirobohkan tahun depan, Tishi malah dengan antusias mengusulkannya sebagai markas utama klan mereka. Sayangnya, Tishi sadar tidak ada yang mendengarkannya. Fokus mereka justru sibuk mengurus drama cinta segitiga yang sangat rumit ini. Setelah perdebatan panjang, Manaka mencoba memastikan lagi kebenarannya. Dia bertanya, apakah Amani sungguh sekadar teman mendiang ayah Kizuk seperti yang diceritakan? Manaka jelas masih terlihat tidak yakin. Dengan sabar, Jis menjelaskan kalau Amani dulu bekerja di perusahaan rekan bisnis ayahnya. Dia juga mengaku beberapa kali bertemu wanita itu saat berkunjung ke tempat kerja ayahnya dulu sekali. Dia menambahkan bahwa wanita ini benar-benar sangat bisa diandalkan. Sayangnya memang agak suka bercanda berlebihan. Amani pun meminta maaf dan menenangkan Manaka. Mengaku tipenya adalah pria paruh baya. Mendengarnya Manaka langsung bernapas lega karena mereka terbukti tak punya hubungan khusus. Melihat kelegaan itu, senyum jahil Amani mengembang. Baginya, menggoda gadis sepolos ini rasanya sungguh menyenangkan. Persis seperti kenangan masa lalu. Tapi tunggu. Manaka mendadak nyeletuk bahwa usia Amani sepertinya terlihat 2 kali lipat lebih tua dari mereka. Ouch! Perkataan itu sukses menusuk ulu hati Amani. Saat Amani berbalik dengan aura gelap mendidih, Jis cepat-cepat menyuruh Manaka membiarkannya saja. Meski gadis itu masih kebingungan apa salahnya. Untungnya, Tishi segera menengahi kekacauan itu. Dan mereka pun mulai bergotong royong, membersihkan markas. Di tengah bersih-bersih, Aman membisikkan sesuatu pada Jis. Katanya, kebohongan mereka bakal gampang ketahuan jika cerita karangan itu dibuat terlalu detail. Malam sebelumnya, Jis dan Aman diam-diam menyusun rencana masa depan. Tiba-tiba, kilas balik! Jis mengungkapkan ambisi terbesarnya untuk menjadi sang juara mutlak Susanoo. Dia menatap tajam, bertanya apakah Aman tahu apa ganjaran di puncak posisi tersebut. Dengan suara pelan, Aman membeberkan rumor jalanan. Konon katanya, pihak manajemen pusat Susanoo akan mengabulkan satu permintaan apapun bagi sang pemenang. Usut punya usut, menurut mitos Jepang, Izanami dan Susanoo punya ikatan dewa orang tua dan anak. Dan Amani tersenyum misterius. Dia mengaku punya bukti rahasia yang memastikan kedua perusahaan itu benar-benar saling terhubung. Dari pengalamannya menyusup ke Izanami, dia yakin banget organisasi gila ini punya kuasa luar biasa untuk mengabulkan permohonan apapun. Perkaya deh. Jis juga setuju. Masuk akal sih. Apalagi kalau mereka ternyata mengendalikan kepolisian dan bahkan pemerintah sekaligus. Nanti, Amani ngejelasin kalau meretas sistem mereka pakai cara biasa itu mustahil. Jadi idenya, kita pancing saja organisasi itu buat datang sendiri. Kering kan? Jis merespons, santai. Gak bakal segampang itu loh. Amani pun jujur, belum pernah ada satupun petarung yang jadi juara Susanoo. Tapi dia senyum dan tanya, pernah nggak sih kita berdua gagal ngejalanin misi? Jelas enggak dong. Kembali ke masa sekarang.
Amani tarik napas. Pertarungan kali ini bakal jadi masalah besar. Padahal baru aja dia sombong bilang mereka nggak pernah gagal kan? Ukuran badan Rishindo ini beneran di luar nalar. Dia itu pesumo aktif dan bukan pesumo sembarangan. Dia itu level elit. Manakah yang bingung nanya, Makuuchi itu apa sih? Tishi langsung jelasin. Dari sekitar 600 pesumo, divisi paling elit yang isinya 42 orang terbaik, nah, itulah Makuuchi. Intinya, mereka itu dewanya para profesional. Sangat mengerikan. Belum cukup, gila. Tinggi Rishindo 190 cm dan beratnya 200 kg. Dia ini monster kelas super berat. Di antara para elit, perbedaan fisik mereka berdua, jujur, kelihatan sangat mustahil buat dimenangkan. TC langsung ngasih tahu Jis. Mulai dari peringkat Cheng, dia berhak menolak pertandingan. Ya, walau risikonya harus kehilangan poin dan bahkan bisa turun peringkat sih. Lawan ini jelas terlalu overpower. Makanya, TC nyaranin Jis buat mundur aja dari pertarungan ini. Walau rasanya pasti bikin gregetan banget. Tapi, coba tebak. Jis malah asik nonton video Rishindo. Dia nunjuk kain yang ada di pinggang raksasa itu. Menyebutnya sebagai Keisho Mawashi. Isi ngoreksi, itu Mawashi, biasa. Dipakai pesumo, pas upacara masuk ring. Dan biasanya sih, itu cuma hadiah dari pihak sponsor mereka. Fakta ini bikin Jis kaget, tapi tanpa ragu dia bilang, aku ambil pertarungan. TC, langsung jantungan. Di tempat lain Ken lagi santai nonton pertandingan sumo di televisi. Pas Jis pulang, dia kaget banget lihat temannya itu udah ada di rumah. Ken menyambutnya dengan ceria. Dia cerita kalau lagi ngambil cuti berbayar. Rencananya sih, dia pengen ngajak mereka semua makan malam seru malam ini. Tapi sayangnya, dia lagi nggak bisa gerak. Efek kebanyakan minum. Nih, Jis cuma senyum dan nyuruh dia buat nggak usah terlalu memaksakan diri. Terus, Jis nanya, Chinatsu lagi belanja? Ya, Ken ngejelasin kalau anak itu lagi pergi nyari obat sakit kepala buatnya. Ken curhat gimana Chinatsu itu anak yang luar biasa baik hati. Terus dia mulai drama, ngerasa jadi wali yang super gagal. Tapi Ken langsung bangkit. Dia tahu harus segera berbenah diri. Dia janji bakal ngungkap semua kebenaran. Terutama demi masa depan Kisuki dan juga Chinatsu yang berharga. Pasti bisa. Lalu, Jess nanya, apa dia suka banget sama sumo? Ken dengan semangat jawab, iya. Dia pantengin pertandingan elit Makuuchi dan Juryo setiap hari tanpa absen. Pas ditanya balik, Jis tersenyum dan ngaku kalau dia juga tertarik banget. 2 hari berlalu, sang komentator dengan super antusias menyambut semua penonton ke arena. Pertarungan Epic Susano. Pertarungan yang bakal nyuguhin perbedaan ukuran badan di luar nalar. Bayangin aja, raksasa ngelawan manusia biasa. Komentator langsung bikin heboh, nanya ke penonton, apa Kisuki sanggup numbangin si monster raksasa? Rishindo. Di sudut lain Rishindo cuma meremehkan. Pendatang baru ini ternyata cuma bocah kurus krempeng. Rencananya, simple banget. Patahkan saja tubuh kecil itu jadi 2 bagian. Penonton menahan napas. Tegang maksimal. Mereka seakan nggak percaya sama pemandangan di depan mata. Pertandingan belum juga resmi dimulai, Rishindo udah nekat nabrak dan ngangkat Jis. Raksasa itu bilang, Jis bakal menyesal udah nantangin dia sampai ke kehidupan selanjutnya. Jis jelas kaget luar biasa. Dan tahu-tahu, boom! Tubuhnya udah terhempas ke lantai arena. Komentator malah cuek aja kalau pertandingannya belum mulai. Dia malah asik nge-hype betapa brutalnya lemparan Rishindo yang ngebanting Jis ke tanah tadi. Lewat alat komunikasi, sponsor Rishindo nyuruh dia ngasih pertunjukan yang jauh lebih gila biar penonton makin ramai, tapi Rishindo tersenyum licik. Sabar bos, ini belum selesai. Ternyata, serangannya nggak ada dampak sama sekali, karena bocah licin itu sukses menghindarinya. Nggak lama, Jis langsung bangkit berdiri lagi. Timnya yang dari tadi tegang, akhirnya bisa bernapas lega. Isi ngaku jantungan. Ngira semuanya udah berakhir. Dia nunjukin gimana Jis dengan cerdasnya melompat mundur pas terjadi benturan. Sukses ngebatalin seluruh daya, hancur serangan itu. Jenius! Amani buru-buru ngehubungin Jis lewat alat komunikasi, nanya apa dia masih sanggup lanjut. Jis senyum santai. Pusing sedikit sih, tapi jelas masih sangat siap buat bertarung. Rishindo memanggil Jis bocah ingusan, tapi ngaku terkesan karena dia bisa selamat dari serudukan mautnya tadi. Jujur, raksasa ini kaget. Ada amatiran yang selicin itu.
Tanpa basa-basi, Risindo ngamuk dan nyeruduk lagi. Tapi kali ini, Jis sukses menghindar 100%. Pas Risindo nengok ke belakang, bam! Satu tendangan memutar dari Jis, mendarat telak di wajah raksasa itu. Gila! Jis sampai melotot kaget. Risindo sama sekali nggak bergeser. Raksasa itu malah bercanda santai. Bilang rasanya kayak ada lalat nempel di wajahnya. Jelas banget, monster itu tak lecet sedikit pun. Tim Kisuki langsung syok berat melihat tendangan tadi tak mempan. Di arena, Risindo kembali menerjang maju seperti kereta api. Jis berlari menghindar. Otaknya berputar cepat. Dia sadar, serangan langsung ke kepala sama sekali nggak mempan buat monster ini. Gila kan? Daya hancur dari serudukan seorang elit Maku Uchi itu diperkirakan mencapai 1 ton. Sementara itu, serudukan Risindo tadi meleset dari Jis, lalu menabrak telak sebuah truk di dekatnya sampai sisi bodinya hancur berantakan. Gila! Bayangkan saja, Makuchi menerima benturan gila ke kepala selama 15 hari berturut-turut tiap turnamen. Gila kan? Rasanya persis seperti ditabrak mobil tiap hari. Tishi tahu betul satu hal. Kemampuan Jis membaca gerakan lawan benar-benar tingkat dewa. Dia selalu memakai momentum lawan untuk serangan balik telak. Tapi sekarang, jujur saja, perbedaan ukuran fisik mereka membuat taktik itu terasa sangat mustahil. Rindo mencoba mencengkeram Jis lagi. Danus, Jis berhasil menghindar. Walau nyaris saja tertangkap. Typis Banjet. Jis langsung sadar. Raksasa bernama Rindo ini ternyata luar biasa cepat. Satu pukulan saja bersarang, dan yep, permainan pasti langsung tamat. Kejutan, Rindo mendadak mengunci rapat lengan Jis. Sambil bercanda, dia mengejek apakah Jis pikir dia cuma bisa mendorong. Pria raksasa itu pamer punya 4 jurus berbeda, lalu langsung membantingnya ke tanah dengan keras. Lewat alat komunikasi, Tishi panik dan berteriak menyuruh Jis, "Jangan melawan, ikuti saja bantingannya." Tanpa ragu sedikit pun, Jis langsung menurut. Dia membiarkan tubuhnya jatuh, melakukan salto di udara, dan berhasil. Jis sukses melepaskan lengannya dari kuncian maut itu. Jis melompat mundur untuk menjaga jarak. Tishi langsung buru-buru memastikan, "Hei, kau baik-baik saja?" Jis membalas dia selamat dari bantingan fatal murni berkat arahan rekannya. Dada kirinya memang terasa agak sakit. Tapi sungguh, itu harga yang sangat murah untuk bertahan hidup. Sedetik kemudian, Rindo sudah menjulang di depannya. Penasaran bertanya siapa anak ini sebenarnya. Raksasa itu menyuruhnya makan lebih banyak canko, biar badannya kekar. Rindo bahkan berbaik hati menawarkan posisi sebagai asisten pribadinya. Kalau Jis mau menurut, Rindo ingat pesan manajernya untuk membuat pertarungan ini lebih menghibur. Jadi, dia menawarkan sebuah keuntungan khusus. Anggap saja hadiah karena Jis berhasil bertahan selama ini melawannya. Pria raksasa itu mengangkat kedua tangannya lebar-lebar. "Ayo, serang aku pakai jurus terhebatmu sekarang juga!" Tantangnya dengan gaya songong. Melihat Jis tampak ragu sejenak, Rindo langsung meledeknya. "Kenapa? Apa kau takut memukul lawan yang bahkan diam saja?" Tishi langsung menyemangati Jis. Ini peluang emas. Sekuat apapun pegulat itu, dia pasti bakal goyah kalau Jis sukses menghantam salah satu titik vitalnya. Tishi menyadari Rindo sengaja membiarkan semua titik vital di garis tengah tubuhnya terbuka lebar. Kesombongan dan meremehkan Jis seperti ini, percayalah, ini bakal jadi awal kehancurannya. Jis masih memastikan, apa raksasa ini benar-benar rela dipukul secara cuma-cuma? Rindo malah tertawa dan menyuruhnya melakukan sesuka hati. Tanpa buang waktu, Jis langsung melesat, maju. Tapi saat dia melompat untuk menyerang, Rindo malah nyengir. "Aku cuma bercanda," ucapnya santai sambil menjulurkan tangan untuk menangkap Jis. Ya kali raksasa itu cukup bodoh. Menerima serangan mematikan. Jis seketika sadar dia sudah tamat. Rindo langsung menghantamnya keras ke